eksegesinya, eksposisinya. Nah, cuma hanya 2 yang saya tanya. Gurumu tadi gagal paham. Katanya eksegesi menafsirkan teks. Emir, kenapa Tuhanmu bisa mati? Emir, siapa Tuhan kamu, Emir? Kenal nggak dengan wajah Tuhanmu? Lalu kenapa kamu menyembah Dia? Kalau sampai sekarang logika kamu tidak bisa menjangkau alammu itu. Bilang aja takut, banyak ngalor ngidul. Lu yang ngalor ngidul di sini. Saya udah bilang, kalian jawab dulu secara pemahaman yang jelas. Gurumu tadi mengatakan cuma bahwa eksegesi itu apa? Tafsir teks. Terus Balumu tadi jadi mengatakan eksposisi pada saat itu. Ya bagaimana menurut Anda? Bisa berdiskusi. Kece momen? Bagaimana? Bagaimana? Kalian di bawah, saya mempertegaskan. Kalian mengatakan berakal lurus baluman ketika saya mau bertanya, bagaimana Anda menunjukkan Allah kamu itu di hadapan saya? Kalian nggak bisa. Bentuknya kayak apa? Lalu kenapa kalian ketika tidak sampai pikiran Anda untuk menyampaikan sebuah keyakinan Anda, kalian itu dan percaya, berarti kalian yang memang mempelintir semua pemahaman. Katanya berlogika dulu baru beriman. Tapi setelah saya mau bertanya, bagaimana Anda untuk menunjukkan bahwa kamu punya Tuhan seperti Tuhan saya ketika Dia mengambil rupa manusia, menambahkan rupa manusia di dalam Filipi 2, 6-9 itu. Jelaskan. Makanya bahwa kami tidak ragu ketika kami mau mengkonsepkan Tuhan Yesus itu adalah sebagai Tuhan, dan Dia bukan kami tuhankan. Karena Dia sebenarnya di dalam Yohanes 8:58, Dia sudah ada sebelum manusia ini, walaupun dalam rupa kemanusiaan Dia lahir oleh karena misi penyelamatan itu sendiri. Nah, ayo jelaskan, kalian jelaskan semua. Kalau kalian bisa menyampaikan, membuktikan Allah kalian dengan dalam bentuk apapun, saya sekarang mualaf. Enak aja kalian mengatakan berlogika baru beriman. Nah, setelah saya mau menyatakan, sejauh mana logika Anda untuk melihat, percaya, membuktikan Tuhanmu itu kalau ada? Tidak bisa juga. Karena kalian cuma hanya mengikuti penafsir Nabi yang ada di Qahira. Oke? Oke? Iya kan? Mana bukti ketika saya berlogika baru beriman? Apakah saya menghujat? Anda jangan congor di sini.
Kalau kamu dan teman-temanmu, katrun-katrun itu mengatakan bahwa ada yang lebih spesifik lagi, coba Anda sampaikan kepada saya hari ini. Alessa, kalau nanti saya buka topi sama masker, apa yang kamu mau? Serlok lagi. Memang seperti ini. Muka-muka pengikut Nabi Kuahiro. Ketika tidak mampu untuk menjawab yang dipertanyakan, yang muncul adalah emosi. Padahal kami tidak pernah mau menghujat ataupun mencaci maki. Saya hanya bertanya kepada kamu, Alessa, Emir, dan Cece, dan semuanya di bawah. Semuanya di bawah. Buktikan secara logika, karena kalian sering mengklaim bahwa berlogika baru beriman. Tetapi sejauh mana logika Anda untuk melihat, mempercayai, membuktikan Allah kamu? Rupa Yesus seperti apa? Sudah terbukti. Dia punya telinga, dia seperti manusia normal pada umumnya, karena dia adalah sang hologos yang menjadi manusia itu. Di mana Nabi Musa menyembah Yesus? Sebenarnya begini, di dalam Kejadian, bahkan ketika Yohanes di dalam Yohanes 8:58 berkata seperti ini, sebelum Abraham dan setiap para nabi yang terdahulu ada, dia sudah ada. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia ini adalah firman atau Allah itu sendiri yang bersatu dalam hakikat Allah. Namun apakah ketika waktu di dalam perjanjian Musa menyembah Yesus, tidak dikatakan di situ. Jadi pertanyaan Anda, di mana di mana Musa menyembah Yesus? Tetapi kalau kamu melihat dalam sebuah perjelasan di kitab Bilangan atau kitab-kitab Nabi, hanya saja tidak mengakui, tetapi Allah itu, Yesus itu sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Gimana? Maksud kamu apa, Alessa? Mau mengancam kah? Gimana? Apakah saya udah menghina Anda? Gimana? Anda jangan sampai justru tantrum nanti di sana, guling-guling di lantai. Ya, kamu guling-guling di lantai karena sakit hati dengan pertanyaan saya akibat karena kamu tidak bisa menjawab. Buktikan kepada saya loh. Wallahi kan. Ales. Iki Nabi Kuahiro ini, bos. Guru Musuma aja gak tahu arti pengertian definisi eksegesi. Katanya tafsir teks.
Gimana? Hah? Iya, cuma ayo jelaskan dulu. Makanya kalau nanti Anda mau berdiskusi dan ke teman-teman lah, ngalor dulu di sana, udah stop pengetahuan Anda di sini, campur ke sana. Karena itu tadi, tidak mengerti. Hah? Tidak mengerti. Pengertian eksegesi aja kamu tidak tahu. Apa sih yang kamu tahu selama ini? Hah? Yang kamu tahu selama ini sehingga kamu berani untuk menunjukkan data-data di dalam ayat Alkitab seperti itu dan menafsirkan dengan segala macam. Mau bayar berapa? Mau bayar berapa Cece untuk memberikan penjelasan eksegese atau eksposisi itu? Mau bayar berapa? Ya nggak apa-apa, sekarang kan gampang. Paling tidak gift kan? Bayar berapa? Oh, ayo bayar berapa? Ini bukan soal perpuluhan, Alisa. Ini bukan soal perpuluhan. Ini memang sejahteraan kalian. Kita berbicara dalam ada akademis. Kalian mau menangkap, memberikan pengertian secara alegoris. Memang seperti ini. Umat-umat bingung. Inilah katanya. Ya, gimana? Intinya lu takut kamu naik. Kalau kamu ada nyali, jelaskan dulu. Dia tadi gak mengerti kok. Ya, gak mengerti apa yang dia bilang. Halo. Bahagia nomor si aktif ke mama. Oh. Bisa ya gawa ka. Siya mana? Cuma saya bisa nilai Anda bahwa kalau Anda itu bodoh. Pengertian eksegese aja tadi mengatakan tafsir teks.
Baca nomor Bang Jalan. Bagaimana menanggapi tentang nanti penjelasan saya ketika kalau nanti berbicara dalam teologi secara biblik dengan hubungan hermeneutika. Sementara yang saya mau kasih pengertian eksegese itu, Anda mengatakan tafsir teks. Waduh. Ganyaman nih sumbang Bang Aim. Kamu kalau dinaikin kayak perempuan aja cerewet seolah-olah Anda lebih benar. Eso dede. Bano roko usoboy no mga buli dede mo bazambi bano ko nang mala. Ay to saya. Lalu po ira mau pangangulin. Halo, sabi na ba? Mereka niya bilang curang. Tadi niya pesan tujuan nama mo na musa kita ni ba ya mamo. Asa ka bagreja bale. Bermain Islam ya, Pak. Hah? Dawa ya? Islam berkalah kita. Miha Yesu ya? Dengan dia kota. Nah. Satu. Ada suara nggak? Sudah. Oh, bagus. Alus. Kencang ya ini? Kencang. Ini Bang Handi gimana Bang Handi ini? Ini. Katanya bocah bilang congor katanya. Wih, Tentang roh, apakah roh si jati itu Tuhan? Kau bilang tidak. Maka timbul pertanyaan dari aku, apakah Kan roh Tuhan gini bro. Sebentar. Gini. Jawab aja Kalau kita pertanyaan bicara nanti kau bantu. Alus. Ini Bang Andi Selebes atau siapa? Eta di volume di sabaraha eta? Naikkeun deui cetik. Ieu salapan nu saya salapan ieu teh. Ngomong apa deh? Bang Bocah, tadi mengatakan Anda bilang Bang Andi Selebes dengan Hatta ini katanya udah 5 tahun gitu diajari gitu. Masih nggak pintar-pintar. Bagaimana menurut Anda ini? Betul Bang, memang dari YouTube itu saya kawal terus dia itu Bang. Sama dengan Pak Tata ini. Dari YouTube ya sama aja. Hanya modal baca, modal hafal ayat doang. Oh, oke. Kita sambut dulu ya gurundaku yang sangat besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurundaku yang sangat besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sangat besar. Ikan buntal capang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Ada penghujat baru muncul ini. Iya. Akunnya Nabi apa tadi itu Nabi Gua Hiro. Oh, saya paksa-paksa naikkan, tidak mau dinaikkan saya. Iya. Jadi memang kalau menghujat itu bagi mereka adalah diampuni dosanya. Jadi memang kita harus maklum gitu ya. Tapi harus kita kawal terus ya, Gurunda. Iya. Enggak ada Bang, dimanapun itu menghujat itu dilarang Bang. Kalaupun ada yang menghujat ya itulah oknum-oknum. Enggak gitu. Mereka mengatakan gini, menghujat sebagian daripada iman. Ya, Iya, itu, betul. Itu mungkin imannya Bang Andi, tapi yang sepanjang saya mengetahui iman saya, iman kekristenan itu enggak ada di situ dikatakan bahwa menghujat itu adalah bagian daripada iman Bang. Artinya apa? Ada bocah saya biasa sedikit ya. Ini pernyataan Yesus ya. Saya nggak tahu juga ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat, anak manusia akan diampuni. Ya, dia bilang, diulangin, ditekankan di sini. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Nah, betul.
Seperti itu maksudnya. Ya, oke Bang Gurunda, Bang Juma silahkan. Ya, Bocah betul. sebentar dulu bocah. Itu bisa Ini Bang Juma ini kan tetapi tidak pernah bocah. diajarkan untuk melakukan itu, Pak. Iya, oke, Bang Bocah nih ada nih Gurunda Juma ini kan menurut saya banyak WA, DM dari Bom terutama dari Edis Bom semua mengatakan katanya Gurunda Baal. Oh yang Gurunda Juma itu katanya memang cerdas katanya. Bijaksana bijaksini katanya. Nah menurut Anda gimana? Silahkan Anda diskusi ya. Kita tes. Jangan sama Bang Juma atau sama dengan Bang Tahta, Bang Andi Selebes Congor aja. Coba tes gimana? Pintar nggak? Coba tes. Silahkan bocah. Lanjut. Kalau Gurunda Juma ini saya sudah kenal dia. Cuma dia yang nggak mampu menobatkan saya, nggak mampu dia. Waduh. Iya, sama seperti ini. Ini saudara saya juga Bang Juma ini. Cuma dia tidak mengenal saya karena saya berbeda dengan dia. Iya, memang kita berbeda, Bang. Jadi kalau berbicara mengenai apa yang terkait dengan kecerdasan atau apapun itu, saudara Kristen ini harus mengakui bahwa kekristenan itu ditopang oleh konsep mematikan akal dulu untuk supaya bisa memahami konsep keagamaannya. Karena bila menggunakan akal maka konsep kekristenan itu nggak akan pernah bisa dianut oleh orang. Akal harus dimatikan karena satu-satunya musuh terberat daripada konsep kekristenan itu adalah akal sehat. Makanya orang menjadi Kristen itu bukan karena berakal. Orang menjadi Kristen itu karena doktrin dogma, alias mengikuti agama daripada majikan, atau tuan, atau atasan, atau pimpinan, atau penguasa, atau penjajah, atau yang melakukan teror, atau yang kasih makan kita. Maka kita mengikuti agamanya bukan karena proses tenang, bukan karena proses hikmat, bukan karena proses belajar bijaksana, tapi semata-mata karena dalam tekanan. Entah itu tertekan karena adanya urusan bisnis, urusan kekerabatan yang terkait dengan penguasaan, kemudian terkait dengan perempuan atau hubungan suami istri, sehingga orang itu bisa menganut agama ini. Nanti ketika orang itu sudah masuk, maka dia akan mengajarkan kepada yang lain untuk melakukan agama yang sama, ajaran yang sama. Karena sejatinya agama Kristen itu tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat di Kristen. Semua agamanya, semua ajarannya itu mudah. Dan bagusnya di Kristen menurut pandangan orang yang cinta dunia, itu tidak ada batasan. Semua bisa, semua halal, tak ada yang haram di situ. Dan mereka dijamin menurut pendiri agama mereka sendiri surga. Dan yang memerdekakan orang Kristen adalah mereka bukan lagi hamba, tapi orang Kristen itu merasa sebagai anak Tuhan, anak dewa. Sehingga Kristen ini ya separuh dewa, tidak lagi tunduk kepada Tuhan, tetapi ya tunduk kepada kemauan sendiri. Itu yang ada, Bang. Makanya kita berbeda. Kalau kami umat Islam itu adalah makhluk yang tertuntun, makhluk yang mau diatur oleh pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalian adalah makhluk yang dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Kalian adalah makhluk yang merdeka dari aturan Tuhan. Ya sama seperti monyet, kera, babi. Mereka tidak memiliki aturan Tuhan yang datang kepada mereka secara konteks wahyu, sehingga mereka bisa disebut sebagai makhluk-makhluk yang tertata dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi kita berbeda. Saudara tidak memiliki aturan main dari pencipta langit dan bumi, sedangkan kami umat Islam adalah umat yang berserah diri kepada aturan mainnya Tuhan pencipta langit dan bumi. Segitu yang ingin saya sampaikan. Silakan. Iya Pak. Ya sebenarnya Bang Juma ini kalau saya Bang Juma mengatakan bahwa orang Kristen seperti ini, seperti itu. Artinya kan Bang Juma sedang menyesatkan orang kalau begitu Bang Juma. Karena faktanya yang saya tahu tidak seperti yang Bang Juma katakan tadi orang Kristen itu. Bahkan Bang Juma mengatakan bahwa
orang ini disuruh mematikan akal. Faktanya dari akal itulah sehingga orang Kristen itu mengerti Bang Juma. Artinya kalau Bang Juma mengatakan bahwa ajaran Kristen itu mematikan akal, artinya Bang Juma sebagai pengajar sesat di situ. Karena Bang Juma yang menjelaskan yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya tidak seperti itu, Bang. Oke. Ya, artinya jangan jadi penyesat Bang Juma. Kalau mau Oke. tahu kekristenan, ya jangan Bang Juma yang menjelaskan begitu. Oke. Ada sebuah dalil di dalam surat Paulus 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Mungkin saya salah tafsir, atau mungkin saya salah memahami, atau mungkin saya keliru dalam mengambil sebuah pengajaran dari dalil tersebut. 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan pemikiran manusia. Kalau manusia dimatikan kemudian dibinasakan pemikirannya, berarti manusia itu dibinatangkan. Karena manusia bisa menduduki posisi sebagai pemimpin di atas muka bumi ketika manusia menjadikan pemikiran. Pemikiran itu berasal dari akar kata pikir. Pikir ini adalah sebuah keadaan di mana manusia itu memiliki akal sehingga dia bisa berpikir. Sedangkan Paulus mengatakan, kami membinasakan pemikiran manusia. Bahkan bukan hanya itu saja, kami juga merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Untuk apa? Untuk kemudian menawan atau menahan atau menggiring pikiran dan menaklukkan pikiran tersebut kepada sosok Kristus. Mungkin saya salah makna, mungkin saya salah paham, mungkin saya keliru dalam hal ini. Tetapi yang saya tahu, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan membinasakan atau merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menggiring, menawan, menahan pikiran manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu adalah sebuah konsep di mana manusia nggak boleh gunakan akal. Manusia tidak boleh menggunakan firman Tuhan. Tapi seketika mari saya giring untuk menuju kepada dogma dan juga doktrin menuju Kristus. Itu dalil. Sekali lagi untuk yang ketiga kalinya saya mengatakan, mungkin Bang Suma keliru, mungkin Bang Suma salah, mungkin Bang Suma tidak pandai dalam memahami data tersebut. Akan tetapi fakta menyatakan dengan sahih, orang-orang Kristen beragama betul-betul memiliki dua komponen. Komponen pertama, mereka tidak menggunakan akal dan memang mati akal. Komponen yang kedua, mereka beragama tidak berdasarkan firman Tuhan. Itu, dua komponen itu terpapar, terjadi di kubu atau di tubuh Kristen. Sudah 2000 tahun lamanya. Adalah tidak mungkin orang berakal menyembah kepada sesamanya makhluk. Silakan. Iya, kembali lagi saya mengatakan bahwa di sini Bang Juma jadi penyesat lagi. Karena faktanya orang-orang Kristen itu menuntut ilmu sampai doktor teologi, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk belajar, mempelajari tentang kebagaimanaan Allah itu. Jadi orang Kristen belajar tentang Tuhan itu bukan berarti berakal, tetapi karena berakal itulah makanya mereka menuntut ilmu, mencari bagaimana cara memahami tentang kebagaimanaan Allah itu. Tetapi kan tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa Allah itu seperti ini. Hanya sebatas menjelaskan sedikit tentang kebagaimanaan Allah. Nah, orang yang menuntut ilmu sampai doktor itu membuktikan bahwa dia berakal karena dia mencari tahu yang sebenarnya tentang siapa Allah ini.
Bagaimana dia? Makanya mereka menuntut sampai doktor S3. Itu bukan berarti tidak berakal, tetapi karena berakal makanya mereka mencari pemahaman yang pasti. Tetapi kenyataannya kan sampai sekarang tidak ada yang tahu pastinya seperti apa. Tetapi penjelasan ada yang hanya menjelaskan tentang kebagaimanaan itu, bukan berarti mematikan akal, tetapi selalu berusaha untuk menggunakan akal untuk memahami kebagaimanaan Allah itu. Makanya ada namanya muncul Tritunggal, Triteos, padahal itu kan cara menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah, bukan menjelaskan tentang jumlah Allah begitu. Oke. Jadi kalau Anda berbicara mengenai doktor, profesor, teologi, Anda harus memahami bahwa ketika orang menjadi anak didik dari sebuah perguruan teologi, mereka itu hanya diajarkan tentang filsafat teologi klasik. Mereka belajar tentang ilmu sosial dan kajian budaya dasar. Kemudian metode eksegesis atau metode tafsir, kitab yang mereka anggap suci. Lalu psikologi kepribadian. Lalu berbicara tentang iman dan wahyu, di mana iman dan wahyu itu sendiri adalah cakupan dari Al-Quranul Karim. Di samping itu, mereka juga belajar tentang panorama sejarah gereja Indonesia, sejarah agama Kristen itu sendiri, lalu kemudian kajian-kajian Bible sinoptik, kemudian ada yang mereka juga belajar tentang, kalau nggak salah 3 SKS tentang Pentateuch dan juga alam pikiran modern. Mereka belajar tentang etika. Mereka belajar tentang norma, kemudian berbicara tentang alam pikiran, kemudian mereka juga membahas tentang misiologi, mereka membahas tentang sejarah gereja Indonesia, kemudian apalagi itu kitab-kitab sejarah dalam kitabnya orang Yahudi. Sabar dulu. Lalu kemudian ini Juma ini orang sesat ini. Mereka juga di sekolahnya juga mereka belajar tentang filsafat Islam. Mereka juga belajar tentang metode penelitian. Kemudian mereka membahas tentang sosiologi agama yang ada di Indonesia. Kemudian mereka belajar tentang cakupan alam pemikiran secara kontemporer. Kemudian mereka belajar tentang hermeneutika. Lalu kemudian mereka belajar tentang teologi agama-agama tua dan seterusnya. Di mana materi-materi itu anak SD pun bisa untuk mengetahui itu. Yang penting bisa membaca. Tapi bukan skala itu yang dimaksud dalam beragama. Bukan itu menjadi prioritas utama dalam beragama. Kalau hanya sekedar belajar tentang kitab-kitab Nabi, belajar tentang kitab-kitab, belajar tentang moral, belajar tentang pengantar kitab hukum gereja dan seterusnya, orang semua bisa melakukan itu. Itu dilakukan hanya untuk mendapatkan ijazah doang, title aja. Tapi untuk mencakup sampai kepada ilmu hikmat, apa itu ilmu hikmat? Terbentuknya satu kepribadian yang kemudian dilahirkan atas asal wahyu dan akal, akli, itu tidak ada di Kristen. Itu nggak ada. Tidak ada dalam Kristen. Orang beragama berdasarkan data akli itu nggak ada. Bagaimana kemudian Anda bisa memberikan sebuah gambaran Tuhan itu turun ke bumi dibunuh oleh manusia? Rasiokah itu yang bisa bekerja? Enggak. Itu irasional. Itu menabrak ilmu pengetahuan. Itu hanya doktrin dan dogma doang yang disusun sebagai sebuah konsep agama-agama, termasuk agama saudara. Tapi apakah itu rasional? Tidak. Segala sesuatu yang tidak rasional tidak bisa dikatakan bahwa ilmu itu berdasarkan terhadap asas ilmiah. Catat itu. Catat itu. Itu yang Anda harus perhatikan. Nah, makanya saya katakan kepada saudara, orang menjadi Kristen itu karena doktrin dogma, bukan karena proses berpikir. Bukan karena proses berpikir. Karena pikir itu tadi akal. Manifestasi dari akal itu adalah data-data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Bukan hanya sekedar yakin, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya intuisi, bukan hanya sugesti. Tetapi satu dasar ilmu yang abstrak, yang konkret, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh, segala sesuatu yang maha besar
tentu tidak memiliki unsur kecil pada hakikatnya. Nah, bagaimana mungkin di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9 tubuh ibu Yesus itu disebut sebagai unsur yang penuh dengan keilahian? Bagaimana mungkin? Secara data ilmiah Anda sendiri mengakui Tuhan itu maha besar, tapi dalam skala yang berbeda, Yesus manusia imut ini dikatakan secara lahiriah, secara jasmania, dia kepenuhan keilahian, keteosan. Kalau itu merujuk kepada dalil akli, wahyu ilahi, maka saya katakan itu sesat. Yang benar adalah itu dogma Barat, dogma Athena, dogma Romawi kuno, dogma India, dogma Mesir kuno, di mana dewa-dewa bisa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu baru mutlak benar kalau konsepnya bukan unsur keilahian yang merujuk kepada agama-agama samawi. Tapi kalau agama Ardi, yes dan yes, yes dan yes. Kristen, agama Ardi. Apa itu? Agama buatan orang-orang yang ada di bumi. Paham ya? Pencipta langit dan bumi itu maha besar. Ya. Apa maksud logika? Anak bayi yang keluar dari rahim seorang wanita disebut sebagai Tuhan yang maha besar? Enggak mungkin. Makanya saya katakan agama Anda irasional. Dan jangan takut untuk mengaku itu. Jangan merasa terkucilkan. Enggak. Kristen tetap hebat dengan konsepnya. Yang penting mau jujur aja. Jangan berpura-pura agama samawi. Jangan berpura-pura agama wahyu. Kalau ternyata itu hanya karangan manusia doang. Di mana karangannya tidak rasional. Begitu saudara. Lanjut. Ya, kembali lagi saya harus mengatakan bahwa memang selalu Bang Jumai jadi penyesal. Seperti Bang Juma mengatakan tadi bahwa harus mematikan apa? Mematikan akal untuk itu dalil dong. Yang memang 2 Korintus 10 nomor 5 bukan saya, itu dalilnya ada. Iya, dalil kan faktanya. Iya, itu ditipek saja, dibuang. Nanti terbitan baru dihapus itu, dihapus. Akal manusia itu tidak akan mampu melampaui akal Tuhan. Makanya akal-akalan. Bukan berarti matikan akal, tetapi Anda salah. Anda salah kali ini. Kali ini Anda harus diam. Biar saya tidak lupa. Biar saya tidak lupa, Anda salah. Kalau Anda mengatakan manusia tidak akan melampaui kemudian akal Tuhan. Yang benar adalah Tuhan yang maha mengetahui akan memberikan ultimatum pengajaran kepada manusia selevel setaraf dengan akal manusia. Tidak mungkin Tuhan yang maha mengetahui tidak mengetahui standar kelayakan akal manusia. Tidak mungkin. Pasti yang menciptakan akal sudah tahu bahwa dengan kisi ini, objek seperti ini, maka unsurnya bisa melahirkan sebuah pemahaman terhadap akal yang aku ciptakan kepada makhlukku yang bernama manusia. Tuhan itu maha tahu. Sehingga ketika dia menciptakan akal, Tuhan ngerti bahwa kitab yang relevan dengan akal yang aku ciptakan harus memiliki unsur yang bisa dinobatkan seia sekata dengan akal manusia. Kalau ada buku yang tidak bisa rangkulan dengan akal manusia, buku itu yang bukan firman Tuhan atau yang punya akal itu agak sedeng sikit. Tidak mungkin sebuah pabrik mobil yang ahli di dalam membuat mobil akan membuat mobil dan mengeluarkan manual booknya, di mana isi buku itu catatan-catatan untuk mengendarai mobil tersebut justru isinya tentang cara pembuatan onde-onde. Tidak mungkin. Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan akal. Maka Tuhan tahu kisi-kisi, referensi apa saja yang bisa termaktub dalam lingkaran wahyu yang bisa masuk ke dalam akal yang aku buat. Tidak mungkin sebuah buku bertolak dengan akal kalau dua-duanya ini berasal dari penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Gak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan akal ke kanan terus kitabnya ke kiri? Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang maha hidup dan maha mematikan. Tiba-tiba bukunya berkata, lalu Tuhan kita mati dan pada hari ketiga dihidupkan kembali. Pret.
Berarti Tuhan lu gagal jadi Tuhan. Mending dia jadi tukang bengkel sepeda. Seorang manusia yang cerdas menciptakan sebuah kendaraan, lalu membuat kemudian catatan-catatan tentang kendaraan itu. Tidaklah mungkin buku yang dibuatnya bertentangan dengan cara operasional kendaraan tersebut. Ini manusia, Bung. Tidaklah mungkin mereka membuat pesawat terbang, lalu kemudian anak-anak mahasiswa fakultas atau universitas penerbangan diajarkan sebuah buku panduan yang tidak sejalan dengan tata cara pelaksanaan secara absolut praktek terhadap pergerakan mesin pesawat. Ya tidak mungkin. Tuhan menyimpan akal pada batok kepala manusia. Oke? Lalu Tuhan mewahyukan sebuah buku yang bertentangan dengan akal manusia. Pret! Itu Tuhan atau apa? Orang pikun. Tuhannya mengatakan, aku maha besar. Besok hari dia dikandung sama manusia. Pret, pret, pret. Hanya orang bahlul dan bodoh yang mau mengimani kepercayaan seperti itu. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Maka ketika dia menciptakan unsur akal, dia sudah ngerti. Ini akal akan nyambung dengan buku atau kitab yang isinya memang rasional. Tuhan maha tahu. Akal mengatakan apa itu? Tuhan mustahil mati. Lalu ada buku yang mengatakan Tuhan kita mati, dibunuh sama tentara Romawi. Selamat malam. Ini agama yang betul-betul mengaplikasikan 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Ilmu Tuhan aja dirubuhkan. Demi apa? Demi menggiring manusia kepada Kristus. Itu agama ente loh kawan-kawan. Dan kalau Anda tidak setuju dengan itu, tinggal dihapus toh. Bukankah setiap saat kitab Anda bisa direvisi? Hapus aja itu. 2 Korintus 10 nomor 5. Gampang kok. Kata-kata Bang Baal, gampang kok. Ya gampang-gampang, tapi bukan kayak gitu juga, ceramahnya terlalu panjang gitu. Iya, silakan. Biar sama-sama gitu. Kata Bang Baal gampang kok. Oke, saya yang bertanya ya. Oh, Bang Petir yang mau masuk duluan. Bang Arum, selamat sore Bang Arum dulu. Bang Arum. Panjang-panjang kirain aku mau ditanggapin. Justru bertanya. Bang Petir dulu ya. Bang Petir dulu ya. Ya, saya naikkan Bang Petir. Bentar dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Bang Petir. Ini Tuhan bertuhan. Yang dimaksud Tuhan bertuhan itu seperti apa? Yesus. Yesus yang dilahirkan Bunda Maria gitu. Iya, dia masih bertuhan. Aku di sini mengatakan bahwa itu tidak benar. Oh, jadi Yesus ateis. Bukan sabar, bukan ateis. Jadi apa dia? Yesus tidak dilahirkan. Oh, ya. Dia tidak dilahirkan tapi diataskan. Menetas dia ibunya menetas. Inilah yang saya katakan kalau agama tidak menggunakan akal begini jadinya. Yesus tidak dilahirkan, Yesus tidak bertuhan. Orang gila mana yang ingin kau bodohi dalam keadaan mereka waras? Manusia dicipta dengan akal chip. Ada chip yang dibuat oleh Tuhannya sehingga manusia itu bisa membuat sebuah komputer. Terus orang yang bisa membuat komputer yang begitu canggih, Anda ingin katakan bahwa Yesus itu tidak dilahirkan, Yesus itu tidak bertuhan? La haula wala quwata illa billah. Aku ini gak sembarang juga. Aku mengatakan ular tua apa yang sekarang ada dalam diri Anda ini? Ular tua apa yang sedang bertengger dalam tubuh Anda? Tidak dilahirkan dan tidak disalibkan. Karena coba menjauh dari tempat musik itu, Bang Petir. Anda noise. Enggak, aku udah jauh itu di luar sana, saya di dalam ini. Ya, tapi noise banget. Ya. Anda Tuhannya tidak dilahirkan tapi diataskan ya.
menetas Maria. Enggak. Jadi? Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya bahwa Bunda Maria itu melahirkan. Lah, Ya, Lukas 2:11 itu Anda tolak? tolak. Oh iya. Hancur sudah. Lanjut. Ya. Terus aku juga tidak percaya itu penyaliban. Kenapa aku tidak percaya? Ada ayatnya juga itu. Jadi Pak Petir, kau tahu Yesus dari mana? Kalau bukan lahir dari Bunda Maria. Aku Menetas. tahu Yesus. Aku tahu Yesus Lukas itu 2, Lukas 2 ayat 10. Sabar. Coba kau baca. Coba kau baca dulu, Sabar coba kau dulu, baca. sabar. Kalau kau nggak ngerti. Aku Kalau kau nggak seharusnya ngerti, kalian kalau yang kau nggak tanya saya ngerti. apa alasanku hingga tidak percaya hal itu gitu. Bang Arum ini Kayaknya juga Maria Kristen. kena sesar, disesar Maria pada saat mengandung. Sabar dulu aku jelasin kenapa alasanku nggak percaya gitu. Rom, sabar Rom, ngantri Rom, nanti digilir kok sama Bang Juma. Tenang aja Bang Juma nih hebat kok. Ya, lanjut. Bukan. Silakan Petir. Bukan. Dia ngaku Kristen, Iya. tapi dia nggak Yohanes- percaya Yesus dilahirkan. Itu gimana ceritanya? Yohanes Nah, biar 6. Arom dulu, biar mereka punya alasan. Silakan Bang Petir. Iya, kenapa aku tidak percaya hal itu bahwa dia dilahirkan, bahwa dia disalibkan. Di Yohanes 6 ayat yang 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa ada Iya, kata jadi memperanakan jadi gitu? tiba-tiba. Jadi Iya. tiba-tiba gitu. Tiba-tiba dia Maksudmu? datang, dia tiba-tiba Botol ada. otakmu berarti. Bocor Sabar Bang otakmu berarti. Arum, sabar Bang Arum. Silakan lanjut dulu Bang Petir. Ya, makanya dari hal itulah makanya aku tidak percaya bahwa dia itu dilahirkan gitu. Terus dia berkata juga. Bang, izin dulu, Bang Arif Erhaya. Dia kan bawa Kristen. Kristen apa dia? Ditanya dulu lah. Yang jelas Apa? dulu. Ya baik. Bang Petir, kalau boleh tahu denomnya apa? Katolik Kristen. apa Protestan? Oh Protestan. Protestan Bang Arum, sudah ya. Aduh. Ya. Loh, Kalau kau Kristen Protestan, Kenapa? berarti kau meninggalkan Oke, iman rasulimu berarti. Iya, aku tidak percaya yang dikandungin Bunda Maria itu Ya, palsu. jadi ngapain kau Aku ngaku? titik palsu. Kenapa kau Ada kenapa kau ayatnya di ngaku sini. Protestan? Yohanes 5:37. Bapa yang botol mengutus kali aku, tiba-tiba dialah yang Yohanes. bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun. Kau tahu dari mana kalian bahwa dia dilahirkan? Ku tanya dulu samamu ya. Ilmu Protestan Tritunggal itu dari mana? Kau dapat? Protestan Dari itu Alkitab. Tritunggal. Ya, dari Alkitab bagus. Jadi semua isi Alkitab kau ikuti kan? Aku tidak mengikuti semua. Hanya satu Oh, saja kan- karena aku kan percaya cuma botol. satu Tuhan. Jadi nggak punya pedoman, ngapain kau di sini? Kau kira. Oke. Kau kira semua benar. Apa isinya di dalam? Jadi Benar kan? firman Tuhan yang datang ke Bunda Maria itu kau tolak. Gak percaya itu. Kau tolak itu. Iya, kalau Oke, kau kalau nggak percaya aku- firman Tuhan, ngapain? Oke, kalau ku percaya itu Bunda Maria melahirkan yang kalian bilang Tuhan, terus ini Yohanes 8 ayat aku dari atas, Aduh. kalian dari dunia ini, tapi aku bukan dari dunia. Berarti yang lahir Betul. dari dunia itu bukan betul. sudah, berarti dia palsu, yang kita Tuhan kan palsu. Aduh, Iya, botol, itu udah alasanku, botol. bukan botol. Itulah alasanku kenapa aku tidak percaya. Berarti jangan kau bawa Protestan di sini. Semua umat Protestan nggak Aku bawa. seperti kamu otaknya. Bukan, memang nggak ada yang seperti aku, tapi aku benar-benar Iya. menyelidiki yang lebih dalam gitu. Ya udah. Ya, aku tidak terus percaya. Kau kalau menyelidiki sekolah, jangan kau longor. Sekolah apa? Kau sekolah pun kau nggak tahu apa-apa. Ih, ngeri kali. Iya. Coba apa yang Coba kau tahu? kau jelaskan Coba. alasanmu apa gitu. Aku coba jelaskan. Yohanes 8 ayat 23 kau baca di situ. Baca. Ini kalau saya percaya bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan, berarti ini ayat yang Yohanes 8 ayat 23 ini gunanya untuk apa? Tujuannya Oke. untuk apa? Jadi gini, Bang Petir ya. Orang itu punya pedoman.
punya pegangan. Tapi kalau kau bilang sesuai Alkitab, tapi kau satu ayat aja kau bawa, yang lain kau tolak, kita bingung mau ngasihnya data lagi. Apapun pasti kau tolak. Karena kau maunya itu Tuhan tiba-tiba datang, nggak melalui proses. Oke. Sekarang aku nanya ya, biar enak kau ya. Sekarang Bunda Maria sama Abraham mana yang lebih tua? Nah, kan? Ya. Pertanyaanmu nanti. itu bukan Protestan kali itu. Aduh, parah kali kau. Iya, kau jawab dulu. Selamat siang. Nanti Saya Kristen. Iya. Petir ini bukan Kristen. Waduh, Ada yang belum, jangan menjustis, jangan vonis seperti itu. Tadi dia sudah memperkenalkan agamanya Protestan. Dia bohong Bang Arif. Enggak ada kau bohong. Siapa yang Ini aja saya? petir. Saya orang kenal. Muhammad siapa bagimu? Saya itu kalau diceritakan itu aku nggak tahu, nggak ngerti saya tentang hal itu. Ya, kalau kau tidak tahu, maka Muhammad itu nabi atau tidak bagimu? Aku Kristen. Jadi kalau kau sebut di sebelah itu aku nggak Saya tahu. tanya. Iya, kalau Ini kamu jawab tidak tahu, dulu. berarti simpel jawabannya. Dia bukan nabi. Kan kamu tidak tahu dia. Sekarang ini Berani nggak kau jawab itu? Saya tidak tahu, bukan saya punya agama itu masalahnya. Loh, saya tidak tanya kamu agama apa. Saya tanya Muhammad itu apa bagimu. Kalau kamu tidak tahu ya berarti Muhammad bukan nabi, sesimpel itu. Aku bukan Islam ya, jadi ku tahu semua kalau ku Lah tanya. iya, oke, aku tanya samamu, Muhammad bagimu apa? Kok aneh kali, aku nggak ngerti tentang apa perkataanmu ini. Monyet Soalnya juga aku ini kau. Kenapa pula nabiku kau bawa-bawa di sini? Hah? Untuk melihat konsistensinya, betul lu dia tanya tidak dong yang Kristen. lain. Lu tanya Kalau yang dia lain. Kristen sudah Lu pasti tanya yang menyatakan lain. Muhammad Lu bukan tanya yang nabi. lain. Aduh. Apa? Lu tanya yang lain. Ini izin Bang Handi ya. Bang Handi izin Bang Handi. Bang Handi saya hormati banget lah sama Bang Juma di sini lah. Kita nih berkawan lah sama Islam lah. Kita nggak mau nyentuh sana-sana lah. Kalau nggak mengerti ya nggak usah disentuh lah. Cuman petir ini Bang Handi, coba perhatikan dari ngomongnya lah Bang Handi. Dia itu mengaku Kristen, tapi memang aku nggak Kristen. memaham. Tuh, bentar dulu. Apa yang kau tahu tentang Bunda Maria? Kau ketahui tentang Bunda Maria? Kalau si petir ini mengaku Islam, saya tes pakai internet Islam. Tapi kalau dia mengaku Kristen, pakai tes dong pakai internet Kristen. Iya oke. Iman Rasulinya coba kau baca Iman Rasulinya coba. Oke. Sekarang. Itu iman rasuli itu berasal dari Tuhan apa berasal dari manusia? Udah buru, kau kan pernah Protestan katanya. Aku nanya dulu. Saya percaya Tuhan. Petir, kau sama lah nyamar kau petir Iya, buru petir. Ya, buru petir. Iman Rasuli itu gampangnya. Iman Kamu Rasuli Protestan itu kan? Gampangnya. Oke. Iman Rasuli petir, membuktikan kau Kristen. Berasal dari Tuhan apa berasal dari manusia? Gantian dulu. Dari tadi kan ini diskusinya dengan Bang Zuma. Dia membantah apa yang dirasakan oleh Bang Zuma. Berarti dia Kristen lah. Iya, tadi aku bantah Dia Bang Zuma, nanya mereka Bang. serang saya. Dia nanya bukan bantah. Dia nanya bukan bantah Bang. Tadi dia mau nanya bukan bantah. Kalau mau bantah saya yang bantah sini Bang Juma. Ini kalian Dia bertanya naik tadi. Iya, saya kan apa gitu. Kan saya benar Kristen. Jadi kalau saya Islam ngapain naik gitu. Iya. Ya udah, iman Rasulimu mana? Buktiin iman Rasulimu. Iya, aku nanya dulu kamu. Iman Rasuli itu berasal dari Tuhan apa berasal dari manusia? Keyakinan Islam itu bersahadat berikrar. Keyakinan Kristen Protestan, iman Rasulinya mana? Oke, saya kalau bukan berasal dari Tuhan, aku tidak menyebut itu. Longor. Enggak. Awas kau, naikin aku Bang Arif, izin. Ayo sama Bang Jumba yuk. Iya. Ya, silakan. Halo Bang Juma. Sore Bang Juma. Cekar.
maghrib di sini, abangku maghrib. Habis Oh ini iya, ya. gantian, Oh, gantian, lanjut gantian, aja gantian dulu. Silakan, Ya, silakan. siap. Pak Ustaz Tata Ini boleh tahu. tadi ini petir ini kenapa ini petir kok agak lain kau petir? Saya saja Muslim tahu kalau Yesus itu lahir. Aneh, aneh kau kawan. Bukan, Makanya. kan saya juga punya alasan gitu. Jadi Enggak kalau lah, saya, udahlah, biarin Ya. dia sendiri aja, denom dia sendiri aja. Sama Kalau- Victornya kau. Oke. Kalau gitu Kalau- cocoknya kau. Enggak, masalahnya Bang Kalau- Petir juga punya data kan bahwa aku ada sebelum Iya. Abraham ada kan gitu kan maksud Bang Bang Petir Arif, tadi. Bang Ya. Arif, Bang Arif, Lanjut, lanjut. Bang Arif, izin Bang Arif ya. Di STT sekolah kita lama sama dari para gereja, panatua, pendeta, nggak ada yang mengajarkan begitu, Bang Arif. Jadi jangan terlalu mengotori mulut lah untuk ngomong begitu. Kau menghinakan itu namanya. bukan menghina, saya pakai data. Yang jelas orang yang kayak gini bukan Muslim. 1000%. Ya, tapi bukan juga Kristen 1000% Kang Hendi. Ya coba cek dulu, Kan orang tes dulu. Saya tes ya. dia Saya juga tes mau. dulu. Petir, di KTP-mu kolom agama apa? Tertulis apa? Tunjukkan lu KTP-mu Petir. Kalau kau Kristen Petir, Saya tunjukkan lagi Petir. ngomong dulu Saya kan- sebentar. Di KTP, Tunjuk. di KTP tertulis apa? Saya kalau bukan Kristen, aku nggak tahu semuanya isi-isinya di dalam. Buktinya Ya. kau nggak tahu tentang Bunda Maria. Ngapain kau longor? Oke. Aku tidak mengakui bahwa Bunda Maria melahirkan di Yohanes Ya kalau nggak 8 ayat mengaku ya 23. sudah kok. Kau bukan Kristen. Berarti yang lahir di dunia manusia. Ya ngapain kau Kristen nggak Natalan itu bodoh Oke. namanya. Berarti kita mempertuhankan manusia. Iya. Tuh kan, Gitu. botol kan, botol itu. Jangan kau bilang bot, nantang, bantah boneka apa yang perkataan dicari, alasan boneka itu bantah ini gitu kalau nih. bisa. Masuk Bantah, akal, masuk akal. bantah, Berarti Saya pakai ayat. Iya kan aja bahwa Bang Arum menuhankan manusia. Bang Arum. Itu pendeta, Tunjukkan. pendeta mula-mula samanya itu. Sebentar Victor, sebentar. Oke, Petir, kau tunjukkan di mana buktinya bahwa orang Kristen menuhankan manusia. Buktinya saya di sini pokoknya dinyimak. Yohanes 8 ayat 23. Kamu berasal Udah dari bawah. selesai itu. Oke, memang ini jalurannya. Buktikan. Sekarang kan aku minta bukti. Kau buktikan orang Kristen menyembah manusia. Oke. Kenapa aku bilang menyembah manusia? Sedangkan Bunda Maria ini manusia biasa. Jadi dia melahirkan itu pastilah manusia dan diberi nama Yesus. Tuhanmu siapa? Oke. Kalau dibilang Tuhan, aku nggak mau bilang ini Tuhan saya, tapi aku pakai ayat Tuhanmu? lah kan. Tuhanmu siapa? Sabar, aku pakai ayat. Tuhanmu siapa? Tuhanmu sekarang siapa? Oke, sekarang kalian baca di Yohanes Tuhanmu 4. siapa? Simpelnya. Oh, oke. Saya percaya Tuhan Allah saja. Engkau harus menyembah Ya Tuhan udah. Allahmu dan Muslim hanya lah kepada kau. Dia sajalah engkau Muslim berbakti. berarti bukan Islam. Muslim tapi bukan Islam kau. Sudahnya, simpel itu. Ngapain dibahas lagi? Berarti etis juga Muslim dong, pengaruh. Iya dong, iya. Muslim Etis tapi Muslim. bukan Islam. Iya. Etis Muslim. Iya dong. Iya dong. Iya. Tiap malam menghujat Islam, kok dibilang Muslim gimana sih? Muslim kan bukan berarti Islam. Islam itu harus berikrar. Nah, kalau Petir ini dia nggak mau berikrar, tapi nggak mau juga Tuhannya disebut Yesus. Simpelnya itu. Gitu aja kok susah, gampang kok. Gimana nih Petir? Anda dibilang bukan Kristen, Petir. Aku Kristen. Gampang kok. Enggak. Di mana? Di mana kau ketemu Kristen Tuhannya bukan Yesus di mana? Oke. Kalau Di mana? Kenapa? Aku ketemu di ayat-ayat ini yang tertulis dalam kitab. Iya. Kau itu, aduh, ayat cuma satu tahunya. Oke. Pendeta dari mana dia ceramah kalau bukan dari Alkitab? Iya, aku pendeta. Kenapa rupanya? Ayo sama akunya kau. Oke. Dari mana kau tahu itu? Kau ceramah Dari Alkitab. Dari Alkitab. Ya, terus saya dari mana? Dari Alkitab kan? Yang kusebut ada Ya. yang tertulis dalam Alkitab apa enggak? Hah? Betul, betul. Ada enggak? Yang kusebut Yang tadi? kutanya ini Petir, kau nggak nyambung. Yang kutanya ini Tuhanmu siapa?
Tuhan Allah. Ya berarti kau bukan Kristen, botol. Terus Tuhan Yesus saya bilang, Astaga. ngapain aku menyebut Tuhan Yesus gitu? Tuhan Yesus itu hanya apa gitu, manusia biasa. Tuh kan, kalau sudah keluar dari iman Rasuli itu bukan Kristen lagi. Aduh. Blongor. Karena Oke, kau baca saya- gini ya, ini ku kasih bacanya ya, ku kasih bacaan samamu. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8. Itu jawabannya. Oke. Kalau kau nggak percaya Rasul Paulus, berarti kau bukan Kristen. Oke, Sudah sekarang sesimpel aku- itu. Oke, saya kasih juga yang simpel. Yesus punya bapak apa enggak? Punya. Punya. Iya. Punya bapak. Punya memang. Iya. Yesus Tuhan apa bukan? Bapak Tuhan apa bukan? Kau udah baca 2 Yohanes Oke. 5 ayat 7? Di mana 2 Yohanes 5 ayat 7? bunyinya? 1 Yohanes atau 2 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Kau paham ayat itu? Moderator di Bapaan. Moderator di Bapaan. Coba. Ya. Lanjut, ada Bang Andi, ada Bang Andi. Arom di pertanyaan saya tadi, Arom dijawab, Arom tadi pertanyaan Victor itu. Tadi kan Anda bertanya siapa Tuhanmu, dia bilang Tuhan Allah, dia bilang siapa Lupis apa si Petir bilang karena dia menggunakan ayat Yohanes 4 ayat 23, dia bilang menyembah Allah ini menyembah Bapa, dia bilang menyembah Allah, itu berarti sudah jawabannya dia. Nah kemudian ditanya tadi itu, Bapak ini Tuhan atau bukan gitu, silakan Arom dijawab. Itu gitu kalau diskusi, silakan. Mau ayatkan dia. Bang Baal, asal Bang Baal tahu ya. Gini, Protestan itu terikat juga dengan ayat 1 Yohanes ayat 1, Yohanes 10 ayat 30, 2 Yohanes 5 ayat 7, kemudian Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Kolose 2, itu terikat semua. Berarti Oke, sekarang sudah terikat kesimpulannya. Oke, kesimpulannya Yesus apa? punya bapak apa enggak? Punya bapak tidak, silahkan. Itu pertanyaannya. Ya. Oke. Bapak di surga itu memang mengutus Yesus sebagai firman-Nya yang diutus. Kau paham nggak firman itu diutus oleh Bapak? Pertanyaannya gampang kok, Peter, Yesus punya bapak tidak gitu pertanyaannya. Gampang kok sebenarnya, silahkan. Oh ada, Bapak itu sang sumber. Bapak itu Tuhan apa bukan? Kau itu nggak ngerti Tritunggal berarti. Bapak itulah Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Memang kau longor kali kau. Bukan kayak gitu. Oh. Memang Itu kau Muslim itu. Dia itu Bukan Muslim Bang Muslim. Baal. Jangan gitulah. Dia belum Nggak Saya bisa, di dia sini. juga. Oke, sekarang kau Bang baca Arif, di. Oke, kau kalau kurang saya jelas. narasi begitu, Bang Arif harus tekan dia dulu. Coba sebutkan iman rasulinya dulu. Kan Ngapain ini kau lari ke diskusi sana? agama. Kalau dia nggak punya agama, ngapain didiskusiin? Kalau nggak punya agama, aku tidak tahu ini. Aku tidak masuk ini berdebat seperti hal ini. Gak mungkin lah. Ngapain aku bikin repot karena aku tidak pernah mengenal agama. Jadi yang kau mau ini apa sekarang, Petir? Aku Yang kau tanya mau kamu. apa sekarang? Oke, sekarang aku tanya kamu, Yesus punya bapak apa enggak gitu? Bapak sang sumber, sudah ku jawab. Bukan ininya, bukan sumbernya. Bapak Yesus punya bapak enggak? Itu jawabannya. Tidak, iya atau tidak, silakan. Bapak itu sang Gampang sumber. kok sebenarnya. Bukan itu yang Bapak diminta. Enggak bisa Yesus. Bang Al. Kalau mengkaji, nggak bisa. mengkaji Alkitab enggak seperti itu. Cuma satu ayat sudah selesai artikan, nggak bisa. Enggak, maksudnya gini, Bisa. Anda Jadi, boleh kau dari menjawab mana dulu? punya Nggak bisa, bapak atau Bang tidak, Al. lalu Anda Nggak jelaskan. bisa. Lalu Anda jelaskan, Bang Al. bagus itu. Oke. Oke. Iya, aku jawab Bapak, tadi. oke. Bapak itu sang sumber. Kau Bapak sang baca sumber. Oke. Terus Yesus sang Yohanes sumber 1 ayat bukan? 1 kau baca. Yesus sang Kau sumber baca apa bukan? Yohanes. Kau baca Oke. dulu Yohanes 1 ayat 1. Yesus sang sumber bukan? Karena aku Baca. udah ikutin kamu bilang Bapak sang sumber. Yohanes 1 ayat 1 Terus baca. sekarang Baca Yesus dulu, sang baca sumber dulu. apa enggak? Tuh. Dia nggak mau dijelaskan, Bang Baal. Saya bawa data. Gimana dong?
Sekarang Karena Anda tidak menjawab masalahnya tadi. Makanya belum jawab. Saya sudah makanya jawab. petir mengikuti cara Anda. Petir bilang kalau gitu Bapak Anda bilang sang sumber, jawaban Anda tadi diikuti Bang Petir. Yesus Bang sumber bukan, itu makanya. Dia ini mengikuti Anda loh Petir ini sebenarnya. Silakan. Yesus adalah sang firman yang melekat pada sang sumber. Ini manusia dari mana nih? Dari belahan planet mana kau ini? Tunggu dulu, gantian Putrasin. Bentar, aku dulu Bang Arom. Aku dulu masih Petir ini. Petir, kau Kristen Petir? Ya, Oke. Kau Tuhanmu siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Apakah Allah yang kau maksud itu adalah Allah Elohim di perjanjian lama itu? Oke. Di sini aku pelajari kenapa aku bilang Jawab yang tegas lah Petir. Apakah Allah ini adalah Allah Israel, Allah Yahudi di perjanjian lama itu Tuhanmu? berarti kita banyak Allah ini gitu. Tunggu, jawab tegas iya tidak. Udah. Apakah Tuhanmu kan Allah nih? Apakah Oke. Allah yang kau maksudkan itu adalah Allah Oke. orang Yahudi di perjanjian lama, Allah orang Israel? Oke. Apa perbedaannya perjanjian baru dan perjanjian lama? Islam ini mau Enggak. Biar Iya, bohong dia, tahu. bohong dia. Tapi Fik. sekarang tegas dulu Petir, jangan mencela-mencele. Apakah Allah kan Allah? Oke lah Allah, oke baiklah Allah. Berarti Tuhan beda bukan Allah. Berarti perjanjian lama beda Allah, terus perjanjian baru beda Allah gitu maksudmu? Sekarang Allah yang mana Allahmu ini? Pertanyaan saya kok belum jawab gimana? Enggak, nanti aku terang aja kau. Iya, tenang oke. aja. Perjanjian lama itu Allah yang beda, perjanjian baru Allah yang beda maksudmu gitu? Berarti dua Allah ini. Kau suruh saya pilih antara satu. Sedang dicurigai. Aduh. Kau sekarang sedang dicurigai menyamar, maka kau harus validasi, kau warnamu harus jelas. Apakah kau Kristen? Benar Kristen. Kristen Siapa saya. Tuhanmu? Tuhanmu kan Allah ini. Allah yang mana Allahmu ini, Petir? Bapaknya Yesus lah, Kamu, Victor. Bapaknya Yesus. Apa Arif? Perkataan adalah doa. Kau main-main dengan firman Tuhan. Kau berkata Yang mana? Oke. kau berdoa ke Muhammad, berdoa kepada ada Joko Longor. Kau baca di Yohanes Izin, 5 ayat 37. Kau baca. Baca di situ. Bang Arif, Biar kau tahu. silakan ya Bang Arif ya. Silakan Bang Arum. Baca. Bang Arif. API Saya- Juma. saya hormati banget lah Rom ini. Pendeta mula-mula Saya hormati Bang Juma, saya hormati kalian semua lah Ustadz Tata. Victor, sebentar Tapi dulu, gini, Victor. Jangan bukan tapi seperti gini ini. ya. Baca. Sekarang saya tidak Tapi ngomong, gini, saya kasih ayat tuh. kamu. Kau Yohanes 5 Gini. ayat 37. Kau baca. Coba gantian dulu. Kasih kesempatan Bang Arum ini untuk berbicara dulu, berdoa dulu dengan Bang Petir. Victor diam dulu, Victor. Silakan Jadi Bang gini, Arum. Bang Arif ya. Victor tanpa itu mengurangi. Victor ini tadi masuk untuk menyelamatkan Arom sebenarnya. Sebenarnya pada Arom padahal terpojok tadi. Silakan Petir lanjut dengan Arom. Mau validasi, artinya gini. Iya boleh, Benar tapi atau Anda tidak boleh begitu. Islam. Tadi kan Arom lagi diskusi, ini Arom ini terdesak. Anda selamatkan Arom sebenarnya tadi. Ada. Tapi Nggak ada tidak terdesak. elok. Oleh Nggak Petir ada. langsung Victor mute tulis, silakan Petir dengan Arom. Oke. Sama aku dulu, Tanpa mengurangi rasa hormat ya, yang punya komal ini Bang Arif ya. Bang Juma yang saya hormatin lah, pokoknya hormat sama Gurunda ya. Gini, Bang Arif sama Bang Baal ya. Dia ngasih data, sudah kuikuti data dia. Ketika saya kasih data juga di Alkitab, dia nggak mau ikutin data saya. Itu mau gimana ceritanya diskusinya? Data apa yang kau tidak ikuti? Coba kau baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang kau maksud apa itu? Yang berbunyinya seperti apa? Jelasin. Oh, kan? Jangan kau menyebut. Gimana? Jangan. Kau tadi bilang saya cuma menyebut ayat. Sekarang kau jelasin ayat itu biar didengar gitu. Ini Islamnya dia ini. Kok Islam? Jangan boleh seperti itu, Victor. Saya naikkan Petir Oke, tadi, ku ada baca di multi, gini, ku ada di baca multi. gini. Sebentar. Ku baca gini ya, ku baca ya Petir. Nanti kau maksud kalau sependapatmu gimana ya? Iya. Jadi bunyinya gini, Petir. Ayat 8-nya. Walaupun dia sebagai Allah, dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, sebagai hamba. Sudah. Itu menurutmu gimana ayat itu? Oh, dia Petir? cuma mengambil rupa sebagai manusia.
Terus kenapa kamu bisa percaya bahwa dia dilahirkan? Kalau memang cuma mengambil rupa aja dia datang ke dunia. Udah fix. Ya. Berarti udah fix. Dia memang Bang Arif ya. Saya nggak tahu dia beneran Kristen atau enggak. Karena sepemahaman orang Kristen, kenapa Yesus itu disebut manusia yang di dalamnya juga keilahian? Karena ayat itu merujuk ke sana, Bang Arif. Masalahnya Harus percaya sekarang Yesus itu yang manusia. dia lahir gitu. Kalau yang lahir aku nggak percaya. Masalahnya Bang Petir ini tidak ingin menuhankan sosok manusia gitu, Bang Arum. Ya nggak Makanya, apa-apa. Ya ya. sudah, saya nggak mau diskusi sama dia karena dia nggak jelas juga. Saya bingung juga mau bawa data apa. Dia kan cuma satu data percayanya. Berarti Bang Arum, bentar. Berarti Bang Arum mengakui bahwa Tuhannya Bang Arum adalah manusia. Lo memang harus percaya dia manusia kok. Dia datang harus percaya kita sebagai manusia dia. Bang Petir boleh nggak aku bertanya Bang Petir? Gantian dulu. Dia memang gimana sih? Dia memang datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Dia datang sebagai manusia memang. Kenapa rupanya? Salahnya di mana? Ya, Tuhan Bang Arum, Tuhan kekristenan berarti manusia ya, Fik ya. Upah dosa adalah maut. Jangan dibantah, Tuhannya Kristen manusia. Kita harus percaya Yesus adalah manusia. Iya, Selesai. Tuhannya Kristen manusia berarti Bang Arum ya. Sebelum kita lanjut ke Bang Petir. Validasi dulu, Ya, yang dilahirkan validasi dulu gini bahwa ya. Tuhan Anda manusia. Ya. Kalau mau simple seperti itu mah enak tanya jawab aja langsung. Lo enggak validasi dulu, enggak. Saya nggak ingin perlu, nanti nggak perlu ada diskusi Bang Bang Arif. Petir ini. Silakan Saya jelaskan divalidasi lah. dulu. Tuhan Anda manusia. Ya saya jelaskan. Oke. Nah, masih dijelaskan, Jawabannya silakan. di 2. Oke. Jawabannya Soalnya itu 2 Yohanes 1 ayat 7. Simpel itu. Kau baca sendiri. Nanti ku artikan kalau kau nggak ngerti maksud ayat itu. Silakan baca dulu. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 7. Banyak penyesat datang yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia. Di situ ada kalimat sebagai. Berarti dia memang harus datang sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia. Simpel itu jawabannya. Ya sudah, jawabannya berarti simpel kan? Tuhannya Bang Arum manusia gitu kan? Sudah. Lanjut, Bang Petir. Sebagai. Dia datang sebagai manusia. Tapi kenapa dia datang sebagai manusia? Kenapa kau percaya bahwa dia dilahirkan? Kan dia datang sebagai manusia aja. Berwujud manusia. Berarti kau nggak Natalan. Saya nggak percaya itu kalau dilahirkan. Ini masalahnya. Berarti Kan kau nggak dia datang Natalan. sebagai manusia. Pernah ya kau Natalan? Berarti kau nggak Natalan. Berarti kau nggak Natalan. Sabar dulu, aku menjelaskan ini. Jangan kau sebut Natal lagi. Berarti kau nggak Paskah. Berarti nggak kau Paskah. Bapak yang mengutus aku. Kau nggak Paskah, Dia kau nggak yang Natalan. bersaksi tentang aku. Kau nggak Paskah, kau nggak Natalan. Dibalut dengan kebohongan nih anak. Oke. Kau nggak Paskah, kau nggak Natalan. Ku tanya Jawab dulu, dulu itu, jawab simpel. Oke. Kita itu hari Natal itu bersenang-senang, minum mabok sampai poya-poya gitu. Enggak. Happy. Oh, berarti Karena salah senang. ini. Otaknya dangkal ini. Bukan dangkal. Enggak. Oke. Enggak, saya enggak mau Bang Arif. Ini botol kali ini. Oke. Ini yang ciptakan ini si Juma biar merusak-rusak. Jangan memfitnah seperti itu. Izin. Tidak ada. Izin Bang Arif. Tidak ada Bang Victor. Bang Arif izin Bang Arif ya. Bang Arif izin. Bang Petir. Ku kasih tahu samamu. Bang Petir. Diam dulu Victor. Sebentar, Jangan Victor. seperti ini Victor. Jangan memvonis. Ku kasih tahu samamu Petir ya. Kalau kau nggak tahu arti Natal, jangan kau framing minum-minum mabuk-mabuk, jangan. Ku kasih tahu ya. Ku kasih tahu, jangan framing kalau nggak tahu. Jadi arti Natal itu adalah arti bersukacita, di mana kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk menebus dosa kita. Jangan kau framing kalau kau nggak tahu. Oke, aku tahu. Kalau sabar Paskah dulu. kau tahu. Oke. Kau Paskah tahu. Hari Paskah Natal. tahu. Kalau memang Paskah tahu, kita Paskah tahu. Paskah tahu. Saya tahu semua. Kalau memang bersukacita, ngapain kita bikin acara besar-besar, pesta-pesta sampai pagi? Itu yang diminta. Kutanya samamu, sukacita artinya apa? Sukacita yang seperti apa dulu gitu.
Tuh, nggak tahu dia. Mau Bukan nggak tahu. Yes, Sukacita itu bermacam-macam gitu. Dia ikut jalan potong mana? Tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini Kau percaya ini kepada lagi anak ngomong orang, betul? Natal. Kau bilang betul. Jangan bawa data dulu. Jangan bawa dulu Aneh sekali kau. Petra. Jangan bawa Putra, jangan bawa data dulu. Dia nggak bisa pakai data. Jadi gini ya, Petir. Sejarah kita bisa nyata. Jangan dulu Putra, jangan bawa data dulu sama Petir ini. Petir, kalau menurutmu, kalau kau nggak ngerti tentang sukacita umat Kristen merayakan Natal, jangan kau framing mabuk-mabukan sampai pagi segala macam. Itu ada oknum di dalamnya. Kita bersukacita bukan itu poinnya. Oke, sekarang lari ke Paskah. Paskah kau tahu? Jelaskan dulu artinya kenapa itu ada hari Natal gitu. Itu sukacitanya seperti apa? Udah ku jawab tadi. Kita bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ya. Terus? Iya, menyelamatkan kita dari dosa. Terus Itu jangan kau memang- melupakan kalau dosa memang dalam itu tugas, kita gitu. bersenang-senang memang karena kedatangan ya pastilah kita kalau hari yang kau bilang tadi ya pantas itu. Tapi kalau hari kematiannya itu kenapa dibikin pesta juga? Kenapa ini? Kenapa Teman-teman, kenapa teman-teman, bikin Bang Petir, pesta sebentar dulu. lagi gitu? Kan itu sudah mati. Di kekristenan itu ada dua kubu, Bang Aruf. Ada yang tidak percaya Natal, misalnya seperti Advent, itu nggak percaya Natal sama sekali. Bang Arif, nanti dulu Bang Arif. Yang saya tanda tanya ke dia kan dia bilang Protestan, bukan yang lain. Protestan percaya Ada Natal, semalam percaya Protestan, Paskah. ada semalam Protestan, Bang, logika sehat, itu tidak percaya Natal. Itu Iya, berarti Protestan, jangan bawa lagi AKBP. Protestan. Jangan bawa lagi Protestan dong. Kalau gitu jangan bawa lagi Protestan. Protestan nggak seperti itu, Bang Arif. Kalau kalau hari Natal hari kelahiran Dia keluar Yesus, dari kalau ke hari Protestan. kedatangannya itu memang wajar bahwa kita itu pesta-pesta. Tapi hari kematian itu kenapa bikin pesta? Oke, Iya. hari kematian itu disebut apa, Petir? Dia kan mati kan? Iya, hari kematian itu disebut apa dalam Kristen? Tidak, pertanyaan saya kenapa bikin pesta gitu. Loh, kutanya hari kematian disebut apa? Biar kita lanjut ini. Kau kira Yesus Kristus mati suri kah? Dia itu bangkit. Enggak. Oh, Tuhan sekali. Sebentar dulu. Jawab dulu yuk. Petir Jawab biar- Dulu lah, sebentar dulu, jangan ramai kayak Simple. pasar gini. Simple. Oke. Simple. Jangan mati suri apa? Hari kematian Yesus Kristus itu Itu disebut ternyata, apa saudara. dalam Kristen, Petir? Ya, betul. Di Kristen itu ada hari wafatnya Hari kematian. Yesus. Iya, disebut Wafatnya apa? Tuhan Disebut Yesus, apa, ya. Petir? Disebut apa, Petir? Terus ada kebangkitan Kalau Paskah, gitu kan. Ya. kalau Disebut dia mati, apa? Oke. Kamu jangan bilang sebut apa, biar aku ngomong gitu. Iya. Memang dia datang untuk mati. Iya. Datang untuk mati. Iya. Disebut apa? Disebut Ya, apa? apalah kau dibayar kita lah. Oke. Kalau Tengah aja Bang Baal. Aduh, tengah Bang Baal. Pak, kayak pasar ini. Disebut Coba Victor dan Putra Sid ini diam dulu. Disebut dimiut apa? dulu. Disebut apa, Yang Bang Petir? Petir Simpel dengan aja Bang jawab. Arum. Dijawab. Silakan Bang Baal, Dijawab tengah aja, dulu Bang disebut Baal. apa? Disebut apa, Petir? Iya, sebenarnya Simpel kok. iya, tadi juga pertanyaan Petir juga simpel sebenarnya. Ya Biarkan udah, makanya ini jawab Bang dulu. Arom ini Ini biarkan jawab dengan dulu. Putra Petir. Tadi kan Jawab gini. dulu. Tadi ada pertanyaan, kita dari awal dulu. Tadi ditanya Petir nih sama Arom. Petir anggota Petir, API. kamu Tuhanmu siapa? Dia bilang Bapak di sorga Allah. Dia bilang gitu. Pakai apa? Datanya mana? Yohanes 4 ayat 23 menyembah Allah Bapak Tuhan Allah. Dia bilang gitu. Udah ku Dia bilang. jawab. Enggak, ini Petir yang jawab. Yohanes 1. Sebenarnya Petir yang jawab. Kemudian ditanya balik sama Arom. Petir bertanya nih, Bapak ini siapa Arom? Dia bilang Bapak ini sumber. Padahal dia yang tanya Bapak ini siapa? Yesus punya Bapak? Tidak, kan pertanyaan begitu. Tidak menjawab. Arom hanya menjawab Bapak ini adalah sumber. Kalau Bapak ini sumber, apakah Yesus ini sumber? Bukan. Nah, ini pertanyaan tadi tergantung. Apakah Yesus sumber atau bukan? Silahkan dijawab. Udah ku jawab. Apa tadi. jawabannya? Di 2 Yesus Yohanes sumber. Di 2 Yohanes 1 ayat 7 sama 1 Yohanes ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 itu jawabannya.
Iya, Yesus sumber bukan jawabannya. Yang tegas gitu. Sekarang. Yesus sumber bukan. Iyalah. Pertanyaan belum dijawab loh. Yesus sumber bukan? Iya. Sang sumber bukan? Iya. Oh, oke. Iya. Jadi petir, jadi Bapak ini adalah mengatakan, Aro mengatakan Bapak ini adalah sang sumber, tapi Yesus juga sang sumber. Itu jawabannya Petir. Lanjut, Petir. Silahkan. Oke, yang tadi belum dijawab Bang Baal. Apa itu? Kematian Yesus Kristus di dalam Kristen itu disebut apa? Sumber juga. Tuh, nggak mau jawab tuh, Baal. Gimana Kamu tuh? ngomong terus. Ini tadi ini tentang sang sumber ini yang kita cerita. Kalau Yesus Karena kau nggak layak ngomongin Bapaknya itu. sang Kau itu sumber. nggak jelas. Kau bilang juga jawab Yesus sang dulu, sumber. jawab dulu. Terus ini Kita mau perkataan- lanjut, jawab dulu. Bang Terus Arif, ini tengahin lah. Saya ayat ini tanya nggak gimana? dijawab itu. Saya tanya nggak Kamu dijawab itu. lompat-lompat. Kalau kamu nggak lompat ini belum udah kelar dari Sudah tadi, ku kau nggak jawab, bisa jawab. sudah ku jawab, sudah Oke. ku jawab. Kamu bilang Bapa sang sumber. Yesus juga sang sumber. Ya kan? Sang sumber kan? Ya, jawabannya Ya. di Yohanes 1 ayat 1, aja, tadi udah kelar. botol. Saya tinggal Terus jawab aja pertanyaan kalau memang dia sang sumber, kenapa ada di Yohanes 5 ayat 37 itu Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, Jadi gini, rupanya pun jadi tidak gini. pernah. Kan saya udah jawab, Petir. Oke. Kenapa saya bilang Yesus itu Masa adalah sang sang sumber sumber itu mengutus sang sendiri? sumber, kan gila Sebentar. Sang sumber mengutus sang sumber, gimana? Ini Karena Islam kau tidak kali ini. percaya. Kau anak orang. Tapi kau tidak mendengarkan perkataannya, Petir. Oke, jadi poinnya ada dua sang sumber katanya Petir. Ada dua sang sumber. Ayo, sang sumber pertama Bapak, sumber sendiri Yesus. Silakan Petir diskusi yang santai. Host, aku izin sebentar, Host, ngeluarin mobil sebentar ya. Jalan mau ditutup. Ya. Oke. Kalau Gini, memang dia sang 1 sumber menit juga, aja, sebentar. terus sebentar. ayat Yohanes Ku selesaikan. 5:37. Ay, kau Ku ini ngomong selesaikan. terus. Nanti Ya, kau ya. lompat ke Natal ke kematian lagi. Tidak lama-lama kamu yang mati. Gitu. Orang Kau itu menjelasin. kan Mulutnya agak lain. Oke. Terus sekarang ini ayat ini berlakunya di mana ini? Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar jawab. suaranya. Rupanya pun tidak pernah Petir. kamu lihat. Terus kenapa? Petir, ku jawab, Berarti Petir, ya. Bapak sang sumber, anak sang sumber. Berarti sang sumber ke sang sumber gitu. Ku jawab. Sang Ku jawab sumber ya. adalah utama dari Sebentar, kehidupan. Putra. Ngaco aja, Tuhan, ngaco. Bapa. Nggak masuk akal. Kau tidak tahu tentang jalannya sang sumber, baru kau berbicara tentang sang sumber. Kita berbicara sejarah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kau tidak tahu. Nanti kau bilang dari Sabang sampai di mana. Terus oke. Yesus menciptakan apa? Kalau memang dia sang Dia sumber. menciptakan apa? Dia yang diurapi, diberikan kekudusan. Kau Iya, tambahan kan sekali kau. sang sumber itu kan sang sumber, dia bisa segalanya. Berarti Yesus ini apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Dia bisa segala. Kalau memang Kau dia bisa percaya segala, kepada kenapa anak dia orang, mati? saya tanya kau. Kenapa dia mati? Kenapa Petir. digantung? Ya, Saya kalau tanya memang dia kau, sang kau sumber. percaya kepada anak orang yaitu Maryam, anak Maria? Ngapain aku percaya? Ya, Manusia kau adalah gitu. sesat. Tidak ada jalan Enggak. potong. Kau mikir jalan potong kepada Bapa kalau tidak Kau melalui bilang, Yesus, tidak jangan benar. lompat-lompat. Kau bilang Kau Yesus melewat sang mana? sumber, Kau melewat anaknya pun mana? sang sumber. Kau melewat jalan saya, mana? Kau jalan potong ada berapa? kau ngomong apa ini? Makanya Nggak masuk jangan akal. kau mempersesatkan orang banyak. Kamu yang menyesatkan orang. Iya, kamu bilang Kau tuh Bapak sang tadi sumber, kau bilang aja anak kau. sang sumber. Ya. Ya kan? Agama aja nggak tahu, dua bapak kami aja kau nggak tahu, aneh sekali kau. Itu saja yang kalian tahu itu. Belum terjawab Kau semuanya mau ajaran perkataan kasih? saya. Itu ajaran kasih. Kalau mempunyai telinga dengar. Jangan kau terjerat Kasih dalam apa? jerat. Kasih apa lagi ini? Sekarang saya tanya kau, kasih, kau tidak oke. menyangkal kau kedua, Saya dia ini tentu dari kasih kau. Kau paham tahu itu kalian, baik-baik. karena kalian Ingat. tidak paham. Tanpa kau Hanya sadar aku dalam kasih perkataan paham. yang kau ucapkan. Ya, aku kasih Kau kalian. hati-hati. Ya, Minta pengampunan. makanya aku kasih Minta paham waktu. kalian itu, biar mengerti, biar tahu sebenarnya siapa yang pantas dituhankan. Inilah menyangkal kasih saya gitu. Makanya aku kasih tahu kalian biar kalian tahu gitu. Itulah namanya kasih bagi aku. Makanya aku kasih tahu kalian biar sadar. Paham kalian? Nah, kan gitu kan enak. Paham kalian? Sang sumber, Bapa sang sumber, anak sang sumber. Bapa ini bisa menciptakan segala sesuatu. Terus Yesus ini menciptakan apa? Apa yang Yesus ciptakan? Ya.
Dia menciptakan langit dan bumi juga. Yesus manusia, apa dia menciptakan manusia juga? Ini gimana? Heran kalian. Sang sumber itu udah palsu yang kalian percaya, makanya nggak kena mengena itu. Iya, saya ini ngomong pakai dalil juga, pakai data juga, bukan sembarang aku. Lagi ini. Dapat. Apanya dapat? Oh, live TikTok. Live TikTok. Lagi santai-santai ini banyak yang error gitu. Itulah makanya saya itu benar-benar kawan. Saya itu tidak percaya. Kalau memang bapak yang dibilang sang sumber itu pantas. Tapi kalau dibilang anaknya juga sang sumber. Kalau memang anaknya juga sang sumber. Bapaknya sang sumber, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Yang tidak ada bisa diada-adakan gitu. Terus Yesus ini sang sumbernya apa? Dia menciptakan apa? Dia mengada-adakan yang tidak ada. Apa buktinya gitu? Iya. Masa dia manusia terus menciptakan manusia? Apakah itu pantaskah dibilang sang sumber? Kok pada senyap semua ini? Kemana ini? Lanjut Bang Arum, gimana Bang Arum? Ya saya nggak dikasih ngomong, dia nyerocos mulu, ngapain? Bukan menyosor terus, kan benar yang ku ngomong itu, makanya kau diam. Kalau memang Yesus itu sang sumber, Yesus itu menciptakan apa? Jadi gini, apa Yesus menciptakan ya, manusia juga? tuh kan. Jadi gini, petir. Diskusi itu dua arah. Jadi kau selesai ngomong, aku ngomong. Itu jadi enak. Gitu. Ya. Sekira kalian udah mati. Tuh. Gitu loh. Makanya gak dengar suara tadi. Heran aku. Ya, kalau kau diskusi nyari kalah menang ya sulit lah. Enggak, aku gak cari kemenangan. Aku cari itu yang bentak perkataanku gitu. Ya. Sama-sama enak. Bukan saya mau pengen menang sendiri, enggak. Enggak seperti gitu Ya, aku. itu tadi kau memati-matikan orang. Kukira mati seolah-olah kan kau paling benar ya. Kayak gitu mah bukan ini apa namanya ya. Gini ya Putra ya, petir ya. Ya. Kalau kau bilang karena aku benar makanya kalian diam. Itu sih nyari. Iya. Ya harus puji diri lah, karena kalian tidak puji saya. Puji diri lah karena kurasa apa ucapanku benar. Kan gitu. Sama juga seperti Yesus. Aku nggak butuh pujian dari manusia. Sama juga. Saya juga nggak butuh pujian dari kalian. Jadi kau puji diri lah aku. Halo. Izin putus makanya tadi. Yesus sendiri juga. Aku bisa bersaksi tentang diriku sendiri. Bahwa kesaksian itu benar. Ini gimana? Sama juga. Kang Arif dia karena ngomong kalian terus, tidak Kang puji Arif. saya. Aku juga begitu juga puji diri. Karena apa aku puji diri Kang ini Arif. perkataanku semua benar. Halo, Kang Arif. Kan gitu. Dia Sama ngomong terus perkataan Yesus. gimana dong Kang Arif? Oke, aku lepas kamu ngomong. Aku mute ya. Ngomong. Ya, oke. Gini, petir, yang saya maksud, kenapa Yesus juga bisa disebut sang sumber itu sendiri? Karena ayatnya bunyinya gini, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama, petir. Yang kedua, kenapa kita harus mengakui dia datang sebagai manusia? Di 2 Yohanes 1 ayat 7, banyak penyesat yang datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu ayatnya. Jadi kita harus mempercayai dia memang datang sebagai manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mati di tiang salib untuk menebus dosa kita. Itu jawabanku kenapa disebut sang sumber juga. Karena dari Yohanes 1 ayat 1. Kau terima syukur, enggak ya enggak apa-apa, petir. Gitu loh. Oke, sudah selesai ngomong.
sekarang tadi kamu sebut Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang pertanyaan saya di sini, kenapa di sini Allah bersama dengan firman gitu? Ya, bersama dengan firman. Kenapa? Karena firman ini Allah sendiri. Firman ini Allah. Kenapa Allah bersama firman? Ini udah dua percakapan masalahnya. Kenapa tidak mengatakan firman bersama firman Allah? Kan gitu kan selesai. Ngapain bersama-sama dengan Allah terus firman itu Allah? Ngomong apa sih? Kau selidik dulu. Kau buka otakmu dulu. Baca bagus-bagus itu Yohanes 1-nya. Aduh. Ya. Kau diskusi kok kayak gitu. Saya pelan-pelan loh dari tadi ngomong sopan loh. Kenapa kau jadi kesetanan gitu? Kau bajingan juga, kau anjing, kau binatang, kau petir. Kau mau apa? Kau mau cara kasarnya diskusi? Ayo ku jabanin kau. Ini kau gak Kau jawab. binatang kau lama-lama kau mulutmu kayak binatang kau. Kau semua mau kau ngomong. Baca. Kau bolak-balik di Yohanes 1. Kau mau apa? Kau bolak-balik dulu. Kau Coba mau kau apa ulang-alik. Nanti kau tahu rahasianya kenapa. Aku udah baik-baik. Kau udah baik-baik. Aku udah baik-baik sopannya ngomong samamu. Nah, kenapanya kau jadi nggak sopan gitu? Saya turunkan ke Bang Arum. Enggak, Bang Arif, maaf. Maaf, Bang Arif ya. Izin, saya itu naik kemana-mana. Terima dengan pendapat saya, syukur enggak ya sudah. Jangan kau jadi kayak gitu ngomongin orang semau-mau. Saya sopannya dari tadi. Ya, nggak ada saya maki-maki dia. Masalahnya dia tadi ada di permintaan di multi kan, terus dia tiping-tiping karena tidak naikkan saya poten mau melawan Suma gitu, makanya saya naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Alif ini ya teman-teman, ini ke saya mungkin ada yang belum tahu ya, ini Ustadz Alif ini adalah Ustadz yang luar biasa pintar, cerdas gitu ya, paham Bible, paham apapun gitu ya, makanya dia sebagai sebagai tokoh di kita ini. Begitu, silakan kalau mau yang tadi skip aja mungkin ya, silakan lanjut Bang Baal. Gini, saya klarifikasi dulu sama penontonnya Bang Arif ya, izin. Saya itu setiap komal saya berani on cam. Saya nggak pernah namanya menghujat, nggak pernah maki-maki. Saya terima. Mau diskusi sama umat Islam pun, kalau saya terpojok pun saya nggak pernah menghina. Kalau datanya seperti itu bunyinya ya sudah. Nggak pernah saya maki-maki. Tapi kalau dia ngaku-ngaku Kristen, Protestan, keluar dari iman Rasuli yang nggak sesuai diajarkan, ya jangan ngaku-ngaku. Maksud saya itu. Tapi kalau dikasih data ditolak, jangan kau bawa-bawa otak orang segala macam di sini. Kita skip aja mungkin yang tadi ya, biarkan penonton yang menilai gitu ya. Memang kalau ada perbedaan di dalam Kristen itu sudah biasa gitu, nggak masalah gitu ya. Jadi jangan terlalu ini. Silakan Ustadz Alif. Dibesarkan Ustadz Alif ya. Gurunda masih beribadah? Host aku mungkin nanti nggak lama lagi saya turun host ya, mungkin karena saya ini ada biasa person juga, saya ditelepon oleh pejabat penting, saya ini kan orang penting gitu kan, jadi saya memang demikian. Keren. Iya. Terima kasih Ustadz Alif. Ya gantian. Maulah saya jadi pejabat penting itu. Bagus. Ya silakan lanjut. Ya, buat teman-teman yang wilayahnya sudah masuk waktu maghrib, silakan kewajiban 3 rakaatnya dulu. Gantian kita. Ustadz Alif silakan. Ustadz Alif sambil menunggu Gurunda selesai beribadah. Ustadz Alif. Bang Arum tidak mau open camp? Lagi merokok ini. Ya sudah, saya ketikkan dulu ya. Nah, gini. Silakan Bang Arum, mau berdiskusi dengan Islam katanya kan? Nunggu Gurunda. Ini sudah ada perwakilannya Gurunda. Silakan. Kayaknya jaringanku ini, aduh. Iya suaranya mendem Ustadz Alif. Ustadz Alif itu mendem. Jadi kalau izin sedikit sebelum Ustadz Alif perbaiki ini ya audionya. Jadi teman-teman yang Kristen ini selalu menggunakan Yohanes 1 firman, nanti loncat ke Yohanes 1:14. Sebenarnya di sana adalah hologos atau logos seperti itu kan, itu firman artinya. Nah, firman ini bukan satu pribadi sendiri, tidak. Firman ini sifatnya adalah dia adalah sifat Tuhan, dia berfirman. Makanya karena Tuhan ini berfirman, maka itu melekat pada diri Tuhan. Itu adalah pribadi sendiri, seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan ini adalah dia bukan pribadi, sorry saya koreksi, itu bukan pribadi,
Karena logos atau firman ini kalau memang itu adalah pribadi Tuhan, berarti tidak salah Paulus juga adalah pribadi Tuhan, kan gampang. Karena Paulus juga mengatakan dia adalah logos. Dia logos, bahkan murid-murid Paulus ini, pengikutnya ini mengatakan dia adalah logos. Hati-hati kalian memahami arti logos. Ini kan bahasa yang disampaikan oleh Yohanes. Ini bukan perkataan Yesus. Jadi Yohanes ini berbicara tentang sifat Tuhan, firman. Di ayat 1-2 berbicara tentang siapa Tuhan, dia itu berfirman. Ayat 3-4 berbicara tentang dia. Ayat 5-6 tentang siapa dia. 6-7 berbicara terang tentang terang, kan begitu. Nah, tentang 12, 13, 14 berbicara tentang penciptaan, kan begitu. Gampang kok sebenarnya. Jadi logos ini adalah bukan pribadi, tapi teman-teman Kristen memahami ini adalah pribadi Tuhan. Padahal itu adalah sifat Tuhan. Tuhan ini berfirman, Tuhan ini berkehendak, Tuhan ini punya kasih sayang, Tuhan ini maha kuasa. Ini sifat-sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan dan tidak dipunyai oleh manusia, kan begitu. Itu maksudnya. Jadi tolong, kalau Anda berbicara logos ini adalah suatu pribadi Tuhan, lalu Paulus ini siapa? Dia mengucapkan juga dia adalah logos, murid-muridnya adalah logos. Bahkan bapak-bapak gereja bisa dikatakan logos. Jadi Tuhan kalian semakin banyak dari awal pengertian logos itu tidak paham. Jadi terjadilah banyak Tuhan. Begitu Bang, lanjut silahkan sebelum Ustaz Alif. Dites lagi Ustaz Alif silahkan. Halo, cek. Ustaz Alif silakan. Ehonya kurang Ustaz. Wah, berarti belum ada. Ada. Ini pakai headset nggak ada hewan. Oh, masih di Sudah bagus, cuman kurang besar aja. Tapi udah clear sih sebenarnya, udah bagus. Iya, Volumenya aja mungkin. Daripada yang semalam sudah bagus kan, nggak ada bising-bising lagi. Kamu lagi di jalan. Gak apa-apa. Itu suaranya udah clear. Sama Putra dulu, kalau nggak saya mau ke toilet bentar. Sama Putra itu, bentar ke toilet dulu. Oh, gimana sih Bang? Ya, oke. Silakan Bang Putra. Mungkin Anda memahami logos ini apa gitu, atau Ustadz Alif silahkan. Ini Ustadz Alif ini cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini, bijaksitu luar biasa. Jadi kita sempat gini. Kemarin kan kita bertemu dengan salah satu penerjemah yang jujur, yaitu Pak Romualdo. Dia bersumber dari Aramaik, kan gitu ya, ada bahasanya. Jadi maksudnya itu adalah kalau merujuk kepada penerjemahan dia, ini terjemahan dia ya, dia sebagai seorang Kristen sendiri, bahwa Sang Sabda itu adalah Allah gitu. Sang Sabda itu adalah Tuhan. Jadi bukan berarti sedang menjelaskan di situ ada dua pribadi, bukan. Tapi gelar Sang Sabda, misal kalau kita sebut siapa, Sang Orator, Sang Proklamator, kan gitu, merujuk kepada siapa itu gelar. Nah, di situ maksudnya kepada Tuhan yang Esa itu yang mendapatkan gelar Sang Firman, yaitu yang menciptakan segala sesuatu. Nah, itu maksudnya kalau merujuk kepada terjemahan kitab dari terjemahan Pesita, kan gitu ya, bahasa Aramaik itu yang dipakai. Tapi di sini sebenarnya kalau dari teman-teman Kristen yang Tritunggal menjelaskan tentang ketuhanannya menggunakan Yohanes 1 nomor 1, maka dia itu sebenarnya lupa. Dia itu sedang menjelaskan konsep imannya secara oneness. Karena di situ sedang tidak membahas Tritunggal, sedang membahas tentang satu esensi. Ini kalau kita baca ya versi terjemahannya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama dengan Theos, Firman itu adalah Theos. Ya Firman itu ya Theos itu sendiri. Firman yang adalah Theos itu sendiri menjadi manusia, namanya Yesus. Ini kan konsep oneness ini, onenes. Mereka mengimani Tuhan itu satu, yang Firman itu adalah yang berfirman, pokoknya disitulah satu, di Yohanes 1 nomor 1. Lalu di 14-nya menjadi manusia. Itu kenapa tadi yang Bang Petir itu mempertanyakan gitu loh, sebenarnya dari situ dia mempertanyakan ketika membahas Yohanes 1 nomor 1. Oke, itu dulu lah dari saya. Silakan Putra Sil. Ya, baik. Terima kasih, saudara. Mau bertanya apa lagi nih kita nih? Oh, bertanya? Iya. Oke. Putra, ini kalau gitu saya lanjutkan. Kan ada kalimatnya di 14 Yohanes 1.
firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging. Pertanyaan saya, yang menjadikan daging itu siapa? Sang Firman. Kan firmannya yang menjadi daging, berubah, gimana sih? Yang mengubah Sang Firman, selain Sang Firman siapa? Iya. Berarti di situ Sang Firman berubah menjadi manusia. Ya, sesuai dengan Sang Firman. Aduh, kayak mana lah kita ini ngobrol kalau kayak gini. Iya, Firman Itulah itu susahnya. adalah perkataan itu adalah Sang Firman. Jadi dia berkata tentang Bapa itu adalah Sang Firman. Kalau kata Sang Firman itu merujuk kepada yang digelarinya siapa gitu, bukan tentang perkataan. Perkataan itu kan tentang sifat, tentang gelarnya kepada. Contoh gini, saya bilang Sang Proklamator. Siapa Sang Proklamator itu? Itu kan gelarnya kepada siapa? Aduh, jadi lupa kok. Pak Presiden Soekarno kan? Kayak gitu loh, merujuk ke sana. Itu sifatnya, gelarnya yang diberikan kepada presiden kita, presiden pertama kita. Nah, tadi kalau Anda katakan itu adalah Sang Firman, itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang Sang Firman yang Tuhan itu sendiri telah menjadi manusia. Iya, Paham nggak di situ? Sang Firman menjadi manusia dan dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itulah sebabnya kenapa kita harus percaya kepada anak orang. Ya, kalau begitu makanya Anda menggunakan jadinya konsep imannya itu oneness. Karena Anda di situ menjelaskan Tuhan yang Esa itu di Yohanes 1 nomor 1 itu yang sudah menjadi menggunakan manusia di konsepnya. Yohanes 1:14. Karena engkau yang mengatakannya, bukan saya. Kayak Yesus aja bilang, kau sendiri yang mengatakannya. Bisa nyata. Loh, makanya coba dipahami kenapa sih Firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang tadi Firman adalah Theos telah menjadi manusia, betul nggak? Theos itu siapa lagi? Yohanes Sang 1 nomor 1, Firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Theos. Firman yang adalah Theos telah menjadi manusia. Nah, berarti Tuhan Anda di situ sudah menjadi manusia. Berarti abang percaya kepada anak manusia, berarti sama dong. Saya percaya kepada anak manusia sebagai manusia. Kayak mana sih? Iya, kamu yang percaya anak orang. Kenapa tidak? Ya berarti di situ nggak ada yang namanya ajaran Tritunggal tuh nggak ada. Coba kau pahami. Kamu itu punya kitab dibaca, dicerna nggak sih sebenarnya? Bingung saya ini kadang-kadang. Karena cuma aja kamu loh. Firman itu adalah Theos. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Berarti ya itu juga kan. Abang percaya kepada anak Firman orang. itu adalah Theos. Ya sudah. Yang Theos itu sendiri. Nah, di 14-nya menjadi manusia. Berarti Theos Anda sudah menjadi manusia. Mau aku menjelaskan nggak? Itu kan kitab saya. Mbak Al, saya harus ganti setelan ini diskusinya ini. Kan berbeda gitu, berbeda keimanan gitu. Jadi Bang Arum aja, Bang Arum. Silakan Bang Arum. Maunya gimana coba? Itu adalah manusia dan manusia itu adalah Sang Firman. Jikalau kita mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada seseorang, ya itu adalah Firman, perkataan dari Tuhan. Firman itu adalah manusia, manusia itu Sang Firman. Sama aja. Udah kelar diskusinya lah. Bukan ngomongin Tuhan ini. Ya, Sang Firman adalah perkataan Tuhan ya. Begitu saudara. Sekarang mulai. Yang kekal tidak bisa dihapus dalam dunia ini. Ketuhanannya Maha Esa. Kalau berbicara tentang Bapak Soekarno, ketuhanannya Maha Esa itu Nunggu Gurunda, Bang Arum. Nunggu Gurunda ya. Nanti Gurunda. Bukan, gini Bang Arom, kalau membahas Yohanes 1 nomor 1, itu sebenarnya cocok doktrin imannya itu oneness, bukan tentang Tritunggal. Karena di situ Firman itu adalah Theos itu sendiri. Firman yang adalah Theos itu sendiri di 14-nya telah menjadi manusia gitu loh. Makanya orang Kristen itu orang oneness itu atau JO, mereka mengatakan Bapa itu ya Yesus yang sudah menjadi manusia. Tuhan itu ya udah Yesus gitu loh, nggak dibikin Tritunggal-Tritunggalan. Makanya teman-teman Tritunggal kalau membahas tentang Tritunggal masuk
Bang Alif ini nggak apa utangnya nggak ada gitu. Dongeng aja dia dari tadi dia. Orang udah bilang iman kamu dan iman aku tuh berbeda, agamamu dan agamaku berbeda, kau aneh sekali kau. Loh, ini diskusi ini. Waduh. Aku menyerang agama kamu. Siapa juga yang bilang sama? Woi. Iya, otak kamu itu dipakai ya. Tadi itu Bang Arom nanya ke saya menjawab. Ini orang saya ngomong udah nyampe Jakarta kok masih di. Iya, itu sebabnya Dia yang ketemu itu Australia. Tidak bisa sampai di angkasa, cuma sampai di. Waduh, ini orang mana Putra Sil ini? Coba kasih ke Bang Arom aja. Silakan Bang Arom, Itu tanggapi Bang sejarah, Arom. ini sejarah. Waduh, nggak nyambung kau. Silakan Bang Arom. Ya, gimana Bang? Ya, Bang Arom ingin Iya, mengetahui tadi tentang Yohanes 1 nomor 1. Itu kan prolog openingnya dari Yohanes, ya kan? Yohanes katakanlah dia akan menjelaskan tentang Yesus, kan gitu. Nah, tapi ketika dijelaskan orang-orang Tritunggal menjelaskan dalilnya dari Yohanes 1 nomor 1, maka di situ sebenarnya itu yang sering digunakan oleh Wanes, bukan Tritunggal. Karena itu bukan tentang Tritunggal, itu lebih menguatkan orang Wanes bahwa firman itu adalah Theos. Firman yang adalah Theos telah menjadi manusia. Jadi nggak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak ada 3. Pokoknya firman yang adalah sang firman yang adalah Theos itu sudah menjadi manusia. Makanya mau dikatain Yesus itu bisa dipanggil sebagai Bapa, dipanggil sebagai Roh Kudus. Pokoknya itu hanya sebutan nama yang merujuk kepada Yesus. Di mana itu nama Allah Tuhan kita Yesus Kristus terdapat dalam kitab-kitab mana saja? Coba hargai Bang Arom. Putra, Bang Arom yang akan menjawab. Waduh, Anda itu hanya muter-muter, nggak jelas. Silakan Bang Arom, gantianlah Putra. Tidak ada jalan. Kalau silakan Bang Arom. Ini jalan mana kau? Kau aneh sekali kau. Waduh, Putra ini nggak nyambung. Silakan Bang Arom. Banyak sekali yang kalian menyesatkan orang-orang. Bang Arom, dibuka mute-nya Bang Arom. Kebenaran itu kalian main-main, kalian tuh hati-hati. Coba bantah dengan data Putra. Ini karakter dan watak Kristen. Oke, saya kasih data. Senang ini saudara-saudara minta data. Ini saya naikkan ini Bang Arom. Ya, representasi Kristen A. Iya. Ayo. Ini diskusi tanpa data cuman hujat. Apa? Lihat ya nanti ya. Ayo silakan. Saya naikkan ini satu Kristen lagi. Bro. Maaf sebelum ini, tolong bilang Arif jangan mute gua ya. Kalau Anda berdiskusi dengan data, saya tidak akan memute. Tetapi kalau Anda menghujat, ini ada Bang Arom di sini. Kapan saya menghujat? Coba. Ya datanya, silakan. Coba sebutkan contohnya aja. Satu contoh saya menghujat gimana? Ya mari. Ini. Kau kan bilang saya menghujat. Ini temanya ini sudah ada di atas. Kau tadi bilang menghujat. Buktikan saya menghujat. Ya sudah. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ayo. Silahkan berdiskusi. Yuk, silahkan berdiskusi ya. Jangan ketakutan terus mute. Silahkan berdiskusi, silakan. Ayo. Nah, kalau si Zuma juga jangan. Silahkan berdiskusi. Ustaz Alif mohon bersabar. Mohon bersabar. Ini Kristen Ustaz Alif. Ini Kristen ya. Oke. Apa ininya? Tuhan berfirman. Tuhan bertuhan. Ada Tuhan bertuhan. Silakan. Tuhan bertuhan. Ya. Kenapa emang? Silakan ditanggapi. Yesus jadi hamba. Baca Filipi 2. Gini aja. Jadi gini ya. Kita coba sedikit urai dulu nih. Jadi dalam imannya orang Kristen itu kan punya Tuhan namanya Yesus. Yesus yang dituhankan oleh Kristen ini, dia itu bertuhan. Siapa Tuhannya? Sang Bapa yang mengutus Yesus. Gini. Itu loh. Oke, saya jawab. Oke. Kalau kita baca Filipi 2, Yesus dalam rupa Allah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam rupanya sebagai hamba, ya, menjadi manusia sama seperti manusia. Nah, di situ dia memanggil Bapa itu Tuhan. Tapi dalam Ibrani 1, bentar belum selesai. Bapa memanggil Yesus
Jangan dilompat dulu. Kita Loh, saya tanggapi nggak dulu. lompat. Jadi sama. Iya, di Filipi 2 Bapak dulu sendiri ya. memanggil Yesus itu Allah dalam Ibrani 1, ya. Bukan, itu penyelewengan terjemahan itu. Nah, Penyelewengan terjemahan. Kau di dalam ahli Yunani. Anda coba satu-satu dulu, satu-satu. Mari kita urai satu-satu. Enggak, ini Filipi karena 2 sama, nomor karena ini masih relevan dengan Filipi topik 2 nomor ini. Masih 6 dan relevan, 7. ya. Iya, coba kita tanggapi ya, urai kita ya. Filipi 2 nomor 6 dan 7, walaupun dalam rupa Theos kan dia telah mengosongkan diri. Kan gitu ya. Dalam rupa Tuhan, dalam rupa Bapa dia mengosongkan diri. Bukan dalam rupa Iya. Bapa. Di situ nggak sebut Bapa. Dalam rupa Tuhan, Dalam Theos. rupa Elohim, Theos Allah. Lah iya. Nah, Bukan Bapa. memang iya sebentar dong. Enggak, Anda salah. Sebentar. Saya koreksi Anda. Anda Ya jangan udah berarti berubah beda. teks. Yesus rupanya dengan Bapa beda. Ya, Yesus itu bukan Bapa. Di situ jelas tertulis Allah, bukan Bapa. Yang Jangan bilang kau Yesus rubah-rubah. Bapa siapa? Iya. Kau Nah, tadi sekarang bilang dalam rupa Bapa. aduh, ribetnya ampun. Lah, kau tadi Punya bilang Tuhan dalam makanya rupa jangan Bapa banyak. nggak? Oke, silakan. Bukan Bapak. Ya, ini makin kuat kalau Ya, gitu. yang tertulis Sekarang apa? begini Itu kan permasalahannya Allah, yang tertulis di itu Kejadian 1 nomor 2 Kau lari kan. ke Kejadian 1. Dengerin dulu. Makanya Ustaz Marilah Alif, kita dari ciptakan Filipi kamu selesai manusia. lompat ke saya Kejadian. tadi bilang Ustaz Enggak, Alif dengerin mohon dulu. bersabar, gitu kan? Dengerin Yang bilang dulu. bersabar siapa? Marilah kita Jangan di-mute. marilah Gantian, kita Bang. ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya, kalau Yesus dikatakan dalam rupa Theos, rupa Elohim, ya memang semua manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Theos. Nggak ada yang salah di situ. Itu nggak sama. Ya, Loh, ini Yesus manusia diciptakan dalam rupa apa? Coba. tidak mempertahankan Ini iman Kristen. tidak mempertahankan Manusia diciptakan Ntar saya jawab dalam rupa nih, apa? jangan potong-potong. Ya. Tidak Ya, Anda kan bawa Filipi 2. dan segambar itu tidak apple to apple dengan kejadian. Loh, Kejadian itu di Filipi 2 nomor 6 apa enggak. bunyinya? Filipi 2 nomor 6 apa Filipi bunyinya? 2 Coba tadi kau bilang. berbicara tentang pre-eksistensi Yesus yang adalah Ya, Tuhan. eksistensi betul. Coba apa mengambil bunyinya rupa di situ? seorang apa? Jelas di situ Nah. dikatakan. Ntar lu jangan dipotong. Iya, memang. Jelas di situ dikatakan bahwa Yesus itu merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dalam Itu dalam jelas. rupa Yesus Tuhan, jadi dalam manusia rupa itu Theos. berarti dia merendahkan diri. Di situ Dia jadi dikatakan, manusia mari kita itu kembali dia ke Filipi merendahkan 2. dirinya, ya. Lo itu lebih parah dari emak-emak berdasar deh, ampun. Karena lu nggak mau gantian ngomong. Lu nanya. Kayak mana lo dijelasin nyerocos potong mulu? dulu. Saya mau sangka bilang nggak mau gantian ngomong. Ini yang saya Filipi bilang Ustaz 2 Alif. Filipi Ustaz Alif 2 nomor bersabar. 6. Filipi 2 nomor 6 saya baca ya. Yang walaupun dalam merupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, mari kita bahas. Dalam Lu rupa bahas Theos. kesetaraan dengan Theos apa? Maksudnya apa? Loh, kok malah Anda jadi tanya saya? Kesetaraannya dengan Allah. Memang tidak setara. Lo setara di situ dituliskan Siapa kesetaraannya. yang setara itu kan dalam rupa Theos. Memang Lu manusia baca dong, diciptakan yang segambar dan menganggap serupa dengan kesetaraannya Theos. dengan alat sebagai milik yang tidak dipertahankan. Itu menjelaskan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Jelas di situ. Kau buka Oh, baca. enggak dong. Yesus katakan Bapa lebih besar daripada aku. Jangan engkau katakan aku baik, hanya satu yang baik yaitu Bapakmu yang di surga. Itu kata Yesus Yesus nggak berkata, menunjukkan Yesus tidak nggak bilang, setara. jangan kau lari kemana. Di Filipi Kayak mana 2 sih? itu, Makanya saya mau urai satu-satu. Kenapa jadi Anda yang Filipi 2 tanya? itu Kita jelas urai. di situ dikatakan Yesus setara dengan Allah. Wah, ini mah. Loh, Udah. Nah, tuh kan. Udah, Bang. Capek. Makanya saya bilang inilah representasi Kristen. Silakan Bang Arum. Ya, Bang Arum. Udah. Betul nggak Bang Arum? Yesus itu setara dengan Bapa? Bukan setara. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tuh kan. Oh, ini Yesus adalah Bapa itu sendiri. Loncat Yes. imannya. Tambah ngaco. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa pakai kacamata Muslim kalian memahami ajaran Kristen? Aduh.
Inilah Ya itu lagi yang bikin mengeluh nggak aja. Aduh, mau diskusi kok banyak pasien mengeluh ini. enggak gini. Mau diskusi Kalian Pak, kan diskusi. Tahu diskusi gak sih? enggak sebentar, enggak. Tiap hari kalian kan membahas ini, kami kasih tahu juga kalian nggak paham-paham. Jadi nggak naik-naik kelas kalian, percuma. Gimana kami mau paham orang kalian suka malah pada berantem kalau lagi diskusi. Itu menunjukkan kalian gak ada yang Bukan paham. Bukan iya, berantem. faktanya begitu. Artinya pertanyaan Nih, itu terus. Muslim ada 3 di atas, Kristen ada 4. Nah, kita diskusi yuk, ayo maju. Sebelum baru 1 ronde, tiba-tiba kalian malah pada beda pendapat, malah berantem. Nggak Ya, maju-maju, semalam. yang disalahin sekarang Muslim. Kayak mana sih kau ini? Ya, nggak gini aja coba, saya pengen tahu. Putrajaya, kamu setuju Bapak Yesus itu adalah Bapak? Ui, Jawab Putra. Gimana sih? Kenapa? kamu setuju Yesus adalah Bapak itu sendiri? Jadi gini ya, Ayo. kalau memahami Ya, Kristen jadi gini itu kan. tidak boleh. Dengar dulu. Ini pemahaman Kristen. Kristen Dijawab secara- loh, dijawab. Dengar dulu. Secara logika tidak bisa dicerna, bro. Nggak bisa. Ya Karena kami di sini berlogika akal sehat. Kamu kalau nggak ada logika Nggak jangan naik. Bagaimana Iya, jangan logikanya? naik kalau nggak bisa. Kami itu Bagaimana maunya logikanya? orang-orang yang berakal sehat. Muhammad di bumi, bulan di atas, bisa dibelah bulan. Logikanya coba jelaskan, bisa nggak? Itu namanya mukjizat. Kita bukan ngomongin tentang mukjizat, bukan. Itulah keimanan kita Yang itu. sedang Jadi dibahas jangan- itu anak manusia kenapa dituhanin gitu loh. Bukan tentang membahas mukjizat. Nabi Musa juga bisa membelah lautan. Apakah Nabi Musa itu bisa? Bukan Nabi Musanya, karena dia punya Tuhan. Yesus bisa menyembuhkan yang buta, menghidupkan yang mati. Apakah karena Yesus hebat? Bukan, karena Tuhannya yang hebat. Dia itu cuma perantara. Ini yang sedang kita bahas, makanya ditanya. Di sini terjadi kesalahpahamannya di dalam iman Kristen. Menurut kau, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Tinggal dijawab Putra. Kalau nggak bisa jawab gimana? Ini kan Anda mengajak logika. Tadi saya bilang bagaimana logikanya menjelaskan baginda di bumi, bulan di atas. Itu mukjizat, temanya itu mukjizat. Tahu mukjizat nggak sih? Iya, ada buktinya Manusia nggak? yang melakukan Ada sebagai buktinya perantara. nggak? Ada datanya nggak? Ada buktinya nggak? Buktinya apa? Bukti apa? Ya kalau saya tanya nanti mana buktinya? Di kitab Anda mencatat Nabi Musa membelah lautan. Mana lautan terbelah? Nggak ada kan? Lagi ngomongin mukjizat masa lampau kok ditanya buktinya. Mana lagi? Yesus. Atau mukjizat Yesus mati di atas kayu salib. Mana salib Yesus sebagai mukjizat? Ayo, coba buktikan mukjizat Tuhanmu mati. Ngapain sih? Yang sedang kita bahas, ini Yesus itu anak manusia yang diutus oleh Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kenapa oleh Kristen dituhankan, sementara Yesus sendiri bertuhan? Ini kita bahas, ini kita diskusikan. Justru itu Bang, tidak semua iman itu bisa kita cerna secara logika. Karena apa dibilang Tuhan, ilmumu dengan ilmuku seperti langit dan bumi. Yang Jadi dibahas ranah dalil, bukan Artinya ranah iman. Kamu paham jangan gak kau sih? paksakan, Lo jangan kau mau paksakan. imankan tai lancung gitu, masalah buat saya mah bodoh amat, gak ada urusan. Bebegi di sekarang sawah, gini, Bang. bodoh amat. Sekarang Hantu saya belau, tanya. terserah. Yang sedang kita bahas itu tentang dalilnya. Aduh, yang naik pasien ngeluh semua. Ini Gini, gara-gara bro. tagihan pinjol 3 bulan gak dibayar kayak gini nih. Semua pasien pada merajuk. Bagaimana logikanya Anda menjelaskan Anda mencium batu? Buat apa coba? Jelaskan dulu. Mencium batu ke Arab sono. Coba jelaskan. Loh, orang Tapi kau nyium imani, batu kok orang nyium batu kok permasalahkan? Artinya buat apa? Kan itu kan, coba jelaskan apa logikanya. Kok buat apa? Ini tentang artinya ajaran syariat. itulah Memang di dalam Itulah keimanan itu kan. Ya kami juga jangan kau paksakan logikamu memahami ajaran Kristen. Itulah saya bilang kalian sengklek. Lo mau ngeluh apa mau diskusi sih? Sebenarnya kalau mau ngeluh dibawa aja. Ini bukan konseling. Ini diskusi.
Iya, di Ada yang sini. waras ya Harus Kristen. ini bro, artinya Coba, aduh, kasih pemahaman Bang Arum. Ini ranah diskusi di sini. Bang Arum, dibuka mic-nya Bang Arum. Oke. Ya, silakan fokus dengan Temanya Bang Arum apa aja. ini? Temanya apa ini, Bang Itu Ari? tadi itu kan di atas itu kan sudah ada itu. Kenapa? Yesus punya Tuhan. Kau sampaikan dulu aja lah Bang Arum. Kau sampaikan dari semua itu terserah nanti kita tanggapi. Oke, gini ya, Bang Alif, kenapa Allah Bapa mengutus Firman untuk menjadi manusia dan mati disalibkan? Tujuannya sudah jelas kalau di kekristenan itu untuk menebus dosa manusia, saudara. Itu yang kita imani. Tertulis juga di Matius 16 ayat 21 itu sampai ayat 23 itu jelas bahwa dia memang harus memenuhi tugasnya untuk menderita dan dibunuh. Itu jelas salib. Jadi yang diutus itu adalah Sang Firman yang sumbernya adalah dari Bapa sendiri. Jadi Firman itu adalah Bapa itu sendiri yang harus menggenapi bahwa upah dosa adalah maut. Jadi harus ada manusia yang datang suci untuk menebus dosa, karena tidak ada manusia yang suci selain Yesus Kristus. Itu Ustaz Alif. Oke, baik. Itu yang saya tangkap memang itu penjelasan dari doktrinnya iman teman-teman Kristen. Karena kan memang kitabnya teman Kristen itu kan begitu banyak, begitu tebal ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama kitab para nabi dan kitab Torah Musa. Perjanjian baru juga ada pengajaran Yesus yang dicatat oleh 4 muridnya, yang disebut 4 murid ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada juga dari pengajaran Paulus yang menulis 13 surat dan sebagainya. Nah, ketika kami membaca kitab teman-teman Kristen, mau mengemas Yesus seperti apapun itu bisa memang. Nah, tapi permasalahannya adalah sinkron nggak nanti dengan pengajaran Yesus dan dengan pengajaran para nabi yang tercatat di dalam kitab para nabi yang Kristen sebut sekarang perjanjian lama. Misal contoh gini, Yesus itu kan datang, Yesus dia mengajar. Ketika dia datang, apa dia katakan? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Yesus itu datang untuk menggenapi ajaran para nabi dan kitab Taurat. Apa yang diajarkan oleh Yesus ada di situ dijelaskan. Kalau mau merujuk kepada ajaran Yesus, maka sekarang kata Yesus kan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, itu hidup keberagamaannya harus lebih hebat dari mereka, dari ahli-ahli Taurat, dari orang Farisi. Itu kalau merujuk ajaran Yesus. Makanya ketika Yesus mengajar, ditanya oleh orang muda kaya, bagaimana caranya guru agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa guru yang baik? Ketika ditanya, apa jawab Yesus? Jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Disetarakan baik aja dia nggak mau, karena yang baik itu Bapa yang di surga. Kalau kamu mau masuk surga, lakukan segala perintah Tuhan. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau merujuk kepada pengajaran Yesus selama 3,5 tahun kurang lebihnya, itu kan tentang pengajaran, menerapkan hukum Tuhan. Dia ajarkan di tengah murid-muridnya, dia menggenapi hukum-hukum yang sudah dijelaskan oleh para nabi. Makanya dia katakan, kamu mendengar firman jangan berzina. Itu tertulis. Ketika dikatakan kamu mendengar firman, berarti sudah diajarkan di dalam kitab Torah Musa dan kitab para nabi. Apa firmannya? Jangan berzina. Lalu digenapi oleh Yesus. Tetapi aku katakan kepadamu, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus lebih berat daripada ajaran nabi-nabi sebelumnya. Itu pengajaran Yesus. Tujuannya apa? Biar kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita melihat dari pengajaran Yesus. Tapi nanti kalau ngambil pengajaran Yesus, setelah Yesus diangkat, dikemas, dijelaskan, oh Yesus itu disalib untuk nebus dosa dan sebagainya. Nah, itu lain lagi cerita. Coba bayangkan, ketika Yesus datang menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi, makanya dia ditentang. Contoh kan dia dituduh tentang perkara hari Sabat, itu ditentang oleh orang Yahudi. Dan banyak contoh-contoh. Itulah kenapa mereka akhirnya menghasut siapa? Yesus. Kenapa? Karena ajarannya ditolak oleh mereka.
Tapi ajaran yang ditolak oleh mereka sehingga Yesus harus dibunuh, harus dikorbankan untuk Kristen, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala penebus dosa. Memang mau ngambil cara seperti ini cara yang instan. Ketika diterapkan di dalam kekristenan, udah nggak usah pusing-pusing mendengarkan, membaca pengajaran Yesus yang begitu berat pengajarannya, nggak usah capek. Udah kan Yesus disalib, bikin aja ikutin ajaran dari Paulus, udah selesai, kita ditebus dosanya, kan gitu jadinya. Tapi ya itu pilihan orang Kristen. Tapi Yesus berkata, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti, mohon maaf, orang Kristen tidak lebih hebat daripada pelaku ahli Taurat, praktisi kitab Taurat Musa. Karena pengajaran Yesus lebih berat. Berarti kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu konsekuensi kalau merujuk kepada ajaran Yesus. Gitu, Bang. Udah? Udah. Oke, thank you Ustaz Alif ya. Oke, jadi kenapa umat Kristen itu percaya dengan Yesus adalah juru selamat? Mungkin Ustaz Alif juga bisa baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tapi gini Ustaz Alif ya, konsep keselamatan dalam kekristenan itu sudah clear, nggak ada masalah di situ sebenarnya. Cuman kalau Ustaz Alif menanyakan kenapa harus Yesus, coba Ustaz Alif kaji dulu di Matius 16 ayat 21 sampai 24. Itu nanti baru kita lanjut. Ustaz Alif, menurut Ustaz Alif ayat itu gimana? Nggak apa-apa, dilanjut aja dulu. Mau menyampaikan apa nanti saya tanggapi poin-poinnya gitu. Mau yang mana? Kan soalnya saya bilang tadi mau mengambil seperti apa konsepnya. Itu kan kitab Anda itu sudah banyak kisahnya. Mau ngambil dalil yang mana? Mau cocok dengan iman Kristen bisa. Makanya saya bilang contoh, mohon maaf Pak Arum. Ketika Pak Arum mengambil dalil, ya kembali kepada pengajaran di luar pengajaran Yesus. Misal tadi KPR 4, Kisah 4 dan sebagainya. Kalau keselamatan ada pada diri Yesus, ya makanya ikuti pengajarannya. Contoh, kan Yesus berkata, aku mengenal muridku dan muridku mengenal aku. Muridku senantiasa melakukan apa yang aku lakukan. Jadi murid-murid maksudnya adalah keselamatan ada pada diri Yesus. Ketika Yesus melakukan sesuatu, mengerjakan pengajaran sesuatu, muridnya mengikutinya. Itu maksudnya. Tapi kalau keselamatan ada pada diri Yesus, maksud dipahaminya dengan cara Yesus mati maka orang selamat, itu cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Memang itu cara praktis untuk mengimani. Tapi masalahnya tadi merujuk kepada pengajaran Yesus, justru Yesus akan mengancam, nanti bahaya dan seterusnya. Itu panjang. Nah, silakan. Oke. Gini ya, bingung juga kalau pengajaran Yesus itu kan udah kujawab bahwa dia memang mengajarkan kebagaimanaan Bapa pada murid-muridnya. Sedangkan Yesus itu diajarkan kebagaimanaan Yesus itu setelah Yesus terangkat. Maksud saya mau bahas yang mana ini? Kami membaca, mau mengambil posisi Yesus itu satu selamat, utusan Tuhan yang mulia, tidak disalib, dalilnya ada. Ketika mau ngambil Yesus Anda dengan cara praktis, dengan cara instan, Yesus harus disalib karena untuk menebus dosa manusia, itu dalilnya ada. Itu kan kitab Anda. Nah sekarang kita bagaimana gunakan akal sehat kita, mau menggunakan yang mana? Kan gitu. Karena kitab Anda mencatat. Nah kita breakdown nih, kita kupas. Dijelaskan ada penyesat nanti pakai nama Yesus. Berarti kan ada Yesus yang lain, atau ada orang lain yang mengatasnamakan Yesus. Kan gitu. Contoh, berapa kali kita bahas untuk iman teman-teman Kristen itu mengharuskan satu, Yesus terhina, terkutuk, mati di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, itu menebus dosa-dosa orang Kristen. Itu kan masuk konsep imannya Kristen.
Nah, sementara kalau kita merujuk kepada pengajaran Yesus, cara masuk surga juga dijelaskan oleh Yesus. Bukan tentang harus percaya Yesus mati di atas kayu salib. Bukan. Tapi menjalankan perintah Tuhan. Nah, cuman kalau kita lihat, ketika masuk doktrin yang praktis itu, pengajarannya itu di luar dari Yesus, yang mengatasnamakan Yesus. Sementara Yesus yang asli sendiri nanti mewanti-wanti, akan datang memakai namaku, nanti akan menyesatkan banyak orang. Nah, makanya kami tetap mengambil dalil di kitab Anda, di mana Yesus itu mulia, tidak terhina, tidak terkutuk, tidak disalib. Karena banyak juga ayat yang merujuk bahwa dia itu memang harus selamat gitu. Oke. Makanya tadi saya bawa ayat di Matius 16 ayat 21. Itulah cerita Yesus harus disalibkan, bahwa dia menyatakan diri harus pergi ke Yerusalem. Oke. Di sana dia nanti, para pemimpin Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli Taurat akan membuat aku menderita, kata dia. Lalu aku akan dibunuh. Dan pada hari ketiga aku akan dihidupkan kembali oleh Allah. Itu pernyataan Yesus. Yesus menyatakan itu. Matius 16:21 itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan dari Matius yang punya narasi. Ini Kang Baal atau Ustaz Tata sudah monitor kah atau Gurunda? Ustaz Alif masa begitu jawabannya? Loh, bukan. Kalau Anda katakan merujuk kepada perkataan Yesus, di situ kan bukan perkataan Yesus. Bukan gitu loh. Gini, masa mau Ustaz Alif disalahkan? ya. Faktanya kan begitu. Gini. Ustaz Alif, di situ kan kalimatnya Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Oke ya. Jadi janganlah di framing kalau udah bunyi ayatnya begitu. Perikopnya juga jelas. Yesus mulai mengajarkan itu maksud bahwa saya dia itu akan bukan menderita dan perkataan dibunuh. Yesus. Itu kan penulis sejak waktu itu. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pernyataan penulis. Penulis. Dan ini bisa dipastikan si penulis pun menuliskan kisah ini pasca penyaliban Yesus. Pasca peristiwa penyaliban gitu loh. Karena dia sudah tahu bahwa dia dibangkitkan di hari ketiga. Coba cek host yang lain. Emang sulit sih. Saya pastikan dulu saudara saya izin di sini sudah masuk maghrib. Ya, Bang Baan, monitor Bang Baan. Atau Ustaz Tata? Ustaz Tata? Ya, Ustaz Tata? Oke, gantian tadi ya? Oke, saya izin ya. Ya, oke. Jadi Yesus itu diutus itu bukan untuk dibun-bun. Kalau dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Jadi selalu diberkahi. Kalau dalam Bible, inilah anakku yang kukasihi, bukan untuk dibun-bun, dikasihi. Lalu apa tata alasan mau dibun-bun? Karena mereka menolak ajarannya, menolak sebagai utusan. Al-Baqarah 87. Kalau dalam Bible, Yohanes 8:37, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau menerima firmanku, ajaranku. Akhirnya kalian ingin membumbun aku. Itu alasannya. Ya, tidak ada untuk dibun-bun itu. Makanya dia itu gini, kalian ingin membumbun aku, iblislah bapakmu. Ya, karena dialah pembunuh manusia sejak semula. Gitu. Jadi Kristen itu salah paham, dikira kayak ajaran pagan itu loh. Misalnya ya ada ajaran tumbal. Kenapa ditumbalkan manusia ini? Iya, karena dewa Molok pingin tumbal manusia. Nah, itu keinginan orang pagan, bukan keinginan ajaran samawi. Kalau ajaran samawi membumbun manusia itu dosa besar. Makanya iblis kata Yesus, kalau kalian ingin membumbun aku. Oke, silakan ditanggapi. Oke, Ustaz Tata. Setidaknya saya sudah menunjukkan datanya bahwa di Matius 16 tadi ayat 21
sampai 24 itu saya sudah tunjukkan bahwa judul berikutnya pun jelas di situ. Terus Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga saya sudah tunjukkan kenapa kita percaya itu. Itulah iman kekristenan, Ustaz Tata. Tapi nggak masalah. Kalau memang di Al-Quran kan memang membantah bahwa Yesus itu mati, tapi kan nggak tertulis bahwa itu Yesus. Oke, makanya tak ajarin ajaran Yesus yang sebenarnya. Kalau Kristen kan mau dikait-kaitkan dengan pagan. Sehingga saya pakai ajaran Yesus yang sebenarnya. Bahwa dia datang itu sebagai utusan. Apa itu utusan? Bukan untuk menebus dosa, ada. Menebus dosa ini kalau ajaran samawi, bertobat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Kenapa kau harus bertobat? Karena Tuhan Maha Pengampun. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Jadi, tidak ada, Tuhan saya berdosa, sini kamu harus mengganti, harus turun, biar kami bun-bun, untuk diserahkan kepada Dewa Molok, gak ada. Yang ada kata Yesus, kalau kamu berdosa, bertobatlah. Kenapa? Karena kita yang berdosa, ya kita yang bertobat. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Jelas ajaran Yesus itu. Oke, silakan. Oke. Jadi gini Ustaz Tata. Tuhan itu harus wajib hukumnya dapat mengampuni dosa, Ustaz Tata. Begitu pula sama di Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, di situ lebih jelas lagi, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dia mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa di situ? Anak manusia? Yesus. Jadi, kenapa saya bilang sama seperti Bapa yang mengutusnya, firman itu adalah dari Bapa? Yaitu, kita udah jelas semua di Alkitab tertulis bahwa memang dialah sang firman, dialah sang sumber yang dapat mengampuni dosa dan memberikan keselamatan. Itu Ustaz Tata. Semua orang dapat mengampuni dosa. Yohanes 20:23. Nggak ada tulisannya semua orang. Nggak ada tulisannya semua orang. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Matius 6:14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Jadi, saya juga bisa mengampuni dosa gitu loh. Nah, kalau Yesus mengatakan gini, dosamu diampuni, bukan Yesus yang mengampuni. Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu dosanya diampuni. Oke. Wahai wanita, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni, dia hanya penyampai firman. Makanya dalam Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Tapi kata Kristen, hebat Yesus itu bisa mengampuni dosa. Padahal dia hanya penyampai firman. Itu kesalahan Kristen karena ada paham Bible gitu. Gitu, silakan. Oke, Ustaz Tata. Jadi gini Ustaz Tata ya. Mau lari kemanapun Ustaz Tata,
Tadi saya udah jelaskan siang tadi ya, masa pengajaran dan masa kebangkitannya. Itu pada saat disalibkannya Yesus. Sebelahnya kan ada itu orang juga disalibkan. Yesus sendiri yang bilang di Lukas 23 ayat 43. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi dia mampu menyelamatkan. Ustaz Tata. Oke, jadi gini, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Iya, cuma kalau ajaran samawi Tuhan menyelamatkan, bukan Tuhan yang turun ke dunia. Yesaya 19:20 mengutus seorang. Nanti tugasnya orang ini menyelamatkan. Nah, caranya kalau Islam, Fusilat 30. Kalau kamu ingin masuk surga, Tuhan karena Allah. Kalau Yesus, Yohanes 5:24, Tuhan karena Allah, Yesus aku sebagai utusan, selamat. Nah kalau cuma orang di sampingnya kamu bersamaku di surga, oh Yesus menentukan ke surga, loh sama dengan Nabi Muhammad. Asratun fil jannah, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman, wa Ali, wa Jubair, wa Tolha, wa Abdurrahman, wa Abu Ubaidah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, Jubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh hebat Nabi Muhammad ya. Ya, langsung divonis masuk surga mereka. Atau dalam Al-Quran ada ribuan yang dijamin masuk surga langsung. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahyaun inda rabbihim. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah, jangan kamu mengatakan mereka mati. Sebenarnya mereka hidup di surga. Nah, jadi cuma syaratnya kalau ajaran samawi, masuk surga itu mentuhankan Allah. Kalau saya di zamannya Nabi Muhammad mentuhankan Allah, Nabi Muhammad utusannya. Kalau saya di zamannya Yesus sama, mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan. Itu keselamatan itu. Ustaz Tata mungkin belum membaca ayat itu ya. Kalau di Islam itu yang diselamatkan itu jelas orang-orang yang di jalan Allah. Sahabat Nabi, pamannya yang memang sudah memeluk agama Islam. Tapi kalau di Lukas itu menceritakan 2 penjahat yang diselamatkan dan dijanjikan masuk ke surga. Beda itu Ustaz Tata, beda. Orang berdosa diampuni dan langsung masuk surga, beda. Oke, sudah. Jadi gini, walaupun di zamannya Yesus orang sampai sekarang pun kalau tidak mengaku Yesus sebagai utusan dan tidak mentuhankan Allah yang dikenalkan Yesus, tidak mungkin masuk surga. Sama seperti dalam hadis dan Al-Quran, orang tidak mentuhankan Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mungkin masuk surga. Atau saya mentuhankan Nabi Muhammad, tidak mungkin masuk surga. Atau saya mentuhankan Yesus, tidak mungkin masuk surga. Karena tidak ada data. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan kalau kamu percaya kepada saya sebagai Tuhan, masuk surga. Gak ada. Tapi kalau sebagai utusan, banyak. Gitu. Jadi kalian ini tidak tahu keselamatan menurut Yesus itu, orang Kristen gak ada yang tahu itu. Cuma Islam yang tahu. Gitu. Silakan. Oke, Ustaz Tata mungkin belum buka mungkin ya. Di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 3:16 pun begitu. Atas karunia Allah ya, Dia menganugerahkan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi Ustaz harus paham kenapa ayat ini ada. Oke, Dialah kebangkitan dan hidup. Jadi orang Kristen yang percaya bersama dengan Yesus akan dibangkitkan dan akan dihidupkan kembali menuju surga. Itu yang dimaksud ayat ini, Ustaz Tata. Oke, semua para nabi ketika diutus harus dipercayai.
Contohnya umat Islam, barang siapa yang percaya kepada Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Yesus juga gitu. Ketika Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Pertama sebagai utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Sebagai pemimpin untuk Sriwil, Matius 2 ayat 6. Berdoa untuk Sriwil, bukan untuk dunia dia berdoa. Yohanes 17 ayat 9. Juru selamat untuk Sriwil, KPR 13:23. Yang dihakimi hanya 12 suku Sriwil. Matius 19:28. Sebagai nabi, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Sebagai hamba, hambanya Tuhan, Matius 12:18, Kisah Para Rasul 3:13. Sebagai penyampai firman, Yohanes 12:50, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30. Saya percaya semua itu. Kristen yang nggak percaya. Aku ini utusan, enggak kamu Tuhan. Saya ini nabi, enggak pokoknya Tuhan. Penyampai firman, enggak kamu firman jadi manusia. Keselamatan mentuhankan Allah, enggak kamu. Jadi Kristen ini selalu membantah gitu. Kalau Islam, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat. Islam percaya itu. Sebagai nabi, penyampai firman, utusan, dan memperkenalkan Tuhan itu Allah satu-satunya. Gitu. Kristen yang nggak percaya, itu masalahnya. Oke, lanjut. Oke, Ustaz Hatta. Umat Kristen itu berangkat dari ayat di mana ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Itulah berangkat dari situ. Bukan Tuhan kita banyak. Tuhan kita tetap satu. Ya Ustaz Hatta ya. Ustaz Hatta gini. Kalau mau menjabarkan sesuatu itu kan menurut pandangan Ustaz Hatta, tapi kalau menurut kami, karena dia jalan keselamatan dan hidup, barang siapa yang percaya kepada dia ya akan masuk surga, karena dia ya yang memegang kunci surga. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Oke, kemudian Ustaz Hatta bilang keselamatan itu harus Islam. No, itu di situ menekankan yang percaya baptis. Jadi tidak ada keselamatan tanpa melalui pembaptisan. Itu serta dari saya. Jadi gini ya, jangan diulang-ulang percaya. Kristen gak percaya. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Allah yang mengutus aku, berarti kan utusan ya kan? Ada juga Matius 19:16. Ya, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan, ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah ke Yesus? Hukum yang terutama, dengar Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu turutin perintah Allah. Tidak ada perintah Allah. Wahai orang Sriwil, Tuhan kanlah ini, Yesus ini ya. Ini Tuhan juga loh. Tidak ada ya. Jadi perintah Allah ke Yesus semua para nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa nafa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Semua utusan yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Ya, tidak ada. Aku perintahkan utusan supaya utusan itu dituhankan, nggak ada. Gitu. Oke, silakan lanjut. Aduh, muter-muter jadinya Ustaz Hatta. Kan saya udah bilang, kebagaimanaan Yesus itu ketika kebangkitan. Saya capek bawain ayat Filipi 2 lagi, Kolose 2 lagi. Aneh Ustaz Hatta ini muter-muter di situ terus. Bingung saya jadi jawabnya. Langsung saya tanggapin. Oke. Jadi gini, kalau ajaran para nabi, Nabi Muhammad, Yesus, Musa, Tuhan tidak mau turun ke dunia di langit, Matius 18:19. Kalau ajaran pagan, dewa menjelma. Apakah seperti itu ajaran Kristen? Tuhan turun ke dunia mengosongkan diri. Tapi kalau ajaran Yesus, Tuhan di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Nah, ketika kamu mengatakan mengosongkan diri, ibaratkan seperti Dewa Wisnu, mengosongkan diri menjelma jadi Krishna. Apakah seperti itu ajaranmu? Tapi kalau ajaran Yesus, Tuhan di langit, tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Yang mana? Yang kamu pilih? Tuhan yang mengosongkan diri seperti pagan, atau seperti ajaran Yesus yang tidak mau turun ke dunia? Ayo yang mana? Oke.
itu selama pengajaran Yesus itu untuk murid-muridnya Ustaz Tata, bukan untuk kita semua. Jadi hanya untuk murid-muridnya. Pengajaran Yesus untuk kita itu setelah kebangkitan. Oke? Setelah kebangkitan. Oke, setelah kebangkitan. Walaupun setelah kebangkitan tidak akan berubah ajarannya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan? Udah jelas siapa Tuhannya, siapa dirinya. Sama seperti Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna ajaran ini. Maka para sahabat tinggal meneruskan tentang Tuhan ya Allah, Nabi Muhammad ya utusan. Sama seperti Yesus, sudah disampaikan ajarannya. Maka mau bangkit mau tidak, yang penting Tuhan itu Allah, Yesus utusan, selesai. Bukan malah Yesus tidak ada, dilantik jadi Tuhan, konsili. Berubah ajaran Yesus. Dari tauhid menjadi pagan. Gitu. Simple, padat, gampang kok. Betul. Kan saya udah bilang, nggak ada yang menyangkal dia itu utusan. Ternyata memang dia utusan. Dia adalah sang firman yang diutus. Itu betul. Pada saat kehidupannya sebagai manusia pengajaran. Betul. Nggak ada yang salah di situ. Berarti yang benar Yesus itu siapa? Tuhan apa utusan? Capek jelasinnya. Kita punya data, capek. Kalau udah punya data paham gitu capek. Makanya kalau saya itu ayat yang tegas ya, nih saya mengatakan, kalau Kristen mentuhankan Yesus, Islam mengaku Yesus sebagai utusan. Mana yang selamat menurut Yesus? Macet. Pasti jawabannya, oh sebagai utusan. Berarti Islam yang benar, yang selamat. Oh enggak sebagai Tuhan. Mana datanya? Enggak ada. Ayo, bingung kan kalian kan? Gimana ya? Saya kata ya. Kalau Ya, jangan gimana-gimana, pelajari Bible. nyambung. Kalau saya nyambung karena saya kenal Bible, kenal ya. Gak nyambung ternyata. Nah karena gini, Yesus ajaran samawi, kamu ajaran pagan, ya gak nyambung. Gimana ya? Ustaz Hatta ini, ayo gimana? Apa ya? Udah berbeda konsepnya sih. Jangan bawa dulu konsep tentang Islam ke Kristen. Oh saya pakai Bible dari tadi. Kalian ini mau mengikuti Paulus. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita. Seperti ajaran pagan kan. Dewa-dewa turun. Kalau Yesus Tuhanmu di mana? Di langit. Tidak pernah turun, Sus. Tidak. Mana dalilnya? Matius 18, 19, Matius 23 ayat 9. Tapi kalau ajaran pagan, dewa-dewa turun menjelma jadi manusia. Ayo tinggal dipilih. Gini, ternyata. Ya gimana? Di 2 Petrus 1 mungkin bisa Ustaz baca. Ya silakan dibaca, nanti saya tanggapi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Di situ jelas murid Yesus mengenal Yesus adalah Tuhan setelah kematian dan kebangkitannya, bukan saat pengajarannya. Beda memang. Oh berarti menurut muridnya Yesus Tuhan. Kalau menurut Yesus Allah Bapa yang Tuhan gitu. Kalau dua-duanya benar, berarti Tuhan ada dua. Ayo, gimana? Karena gini, kebagaimanaan Yesus itu kan setelah kebangkitannya Ustaz Hatta pengajarannya. Pada saat dia pengajaran hidup itu memang dia menyampaikan kehendak Bapa yang di surga. Pada saat dia bangkit itu beda lagi. Memang dia itu sendiri yang gini. Kebagaimanaan Yesus itu pada saat kebangkitan, itulah baru diceritakan siapa Yesus itu sebenarnya. Yang menceritakan siapa? Apa yang menceritakan? Muter lagi nanti nih. Ini muter lagi nanti nih. Iya, oh ya udah silakan aja nanti tak bantah dengan ucapan Yesus yang jelas. Karena Kristen ini
punya Tuhan ketika Yesus tidak ada. Gitu loh. Baru Kristen ini melibatkan Yesus, mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Kalau di zamannya Yesus itu nggak ada. Gitu loh. Coba bagaimana murid-muridnya melantik Yesus sebagai Tuhan? Coba gimana ceritanya? Oke. Di situ hampir semua muridnya percaya atas kebangkitan Yesus Kristus, di mana dia adalah Tuhan. Di surat Petrus pun jelas bahwa dia Rasul yang ditugaskan oleh Yesus untuk menyampaikan berita sukacita. Oke, Ustaz Tata. Tadi siang pun udah aku jelaskan sebenarnya, tapi muter lagi jadinya. Iya di mana? Saya, Ustaz Tata. Sekarang Aku bangkit lah, saya sekarang menjadi Tuhan loh. Itu kayak gimana? Coba Yesus pernah nggak ngajarin kayak gitu? Oke. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di langit dan di bumi. Kuasa apa? Dia sudah. Nah sekarang segala kuasa telah diberikan. Walaupun iblis yang ngomong kayak gitu. Larinya ke iblis kan? Loh, iya kan bener kan? Coba sekarang gini, Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadaku, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ayo. Masa mau dituhankan cuma gara-gara ngomong kayak gitu? Gimana? Jadi kalian ngomong apapun ketampol terus. Tapi ginilah Ustaz Tata ya, diskusi ini kan kita baik-baik ya, kita tetap nggak ada ini ya, nggak ada singgungan, salam toleransi lah pokoknya. Ya memang kalau mau ditabrakin pemahaman ya sulit, karena memang pemahaman Alkitab itu ya harus menjadi Kristen dulu baru paham mungkin. Masa harus jadi Kristen dulu? Ya enggak lah, harus mempelajari. Karena umat Islam itu memang Islam ini selalu harus ciri-cirinya Islam itu tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Ya, makanya walaupun Bang Juma debat dengan Kristen, harus menguasai kitab mereka. Apalagi kitabnya sendiri tambah dikuasai. Kalau Kristen kan rata-rata yang penting naik gitu. Akhirnya nggak ada data, nggak siap itu. Saya sudah kasihkan data banyak sama Ustaz Tata. Saya lebih banyak lagi. Kan saya lebih banyak. Setiap data satu tak balas dengan 5 kan gitu. Ini Gurunda. Gurunda selesai. Ceritakan tentang iman Islam aja Ustaz. Nah, kalau Islam kan udah final. Tata siapa itu Tuhan? Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ada di mana dia? Oh, dia ada butuh tempat, bukan makhluk dia. Al-An'am 103. Apakah dia disembah Tata? Iya, An-Nisa 36. Seperti apa dia? Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Apakah dia pencipta? Iya, Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Final kalau Islam. Siapa itu Tuhan? Siapa itu Nabi Muhammad Tata? Ya, Nabi dan utusan. Al-Ahzab ayat 40. Diutus untuk kepada siapa Tata? Kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Gitu. Final kalau Islam. Makanya kami, saya, Bang Juma, Bang Handi, Ustaz Alif, ketemu dimanapun damai. Kalau kalian, Bang Arom dengan Bang Netral, Bu Netral beda ini. Gitu. Nah kenapa Islam bersatu? Karena ajaran dalam Islam final. Saya ketemu Bang Juma, bangga saya. Alhamdulillah ada Bang Juma gitu. Ada Ustaz Alif, Alhamdulillah. Kalau Bang Arom, aduh, kok ada petir ini. Beda saya dengan petir. Kayak tadi cakar-cakaran lagi. Nanti ada lagi, aduh kok ada ini. Nah, kenapa? Karena gini lah ya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan. Andaikan Al-Quran ini bukan firmannya Allah, otomatis ada pertentangan.
Kenapa saya dengan Bang Juma, Ustadz Ali, Bang Andi tidak ada pertentangan? Karena Al-Quran wahyu. Tapi kalau kitab ini palsu, bukan kitab suci, pasti ada pertentangan. Akhirnya banyak denom. Nah, berarti kitab yang tidak benar dipertahankan akan memunculkan denom-denom yang banyak. Gitu. Oke. Jadi Islam final ya. Tidak ada perselisihan, udah final. Nanya saja, nanya, ayo Bang Arom nanya aja. Biar dadi kesan itu kok yang dibahas Bible melulu. Ya nanya. Kan kami apologet siap ditanya. Sombong. Oke. Aku tanya gini aja, Ustaz Tata ya. Aku tanya gini, Ustaz Tata. Gini, apakah aduh. Oke. Gimana? Apakah dosa itu akan begitu saja terhapuskan, Ustaz Tata, tanpa penyelamatan? Oke. Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni. Berarti sama dong. 1 Yohanes 1 ayat 9 dengan Az-Zumar ayat 53. Diampuni dosa apapun itu. Syaratnya istighfar, minta ampun, bertobat. Matius 4:17. Sama dengan ajaran Yesus umat Islam itu. Semuanya diampuni. Oke, apa lagi? Berarti surganya beda lah ya, sama punya kita berarti ya. Iya, kalau saya sama dengan Yesus. Kalau saya. Loh kan saya pagi 3 dat, berdua dat, Al-Quran dan Bible barusan. Kalau saya pakai Quran doang, oh berarti beda ya. Wong saya pakai Bible juga barusan. Keren Ustaz. Lanjut Bang Arum. Jadi Tuhannya Bang Arum fake ya, manusia ya. Ya, tapi kan nggak hanya manusia dong, beda dong. Manusia yang beda dong. Kalau bukan manusia apa? Dia manusia yang beda. Tujuannya kan ada. Kalau Tuhannya Bunda Netral siapa? Bunda Netral. Bunda Netral menuhankan manusia apa bukan? Bunda Netral. Ya Tuhannya saya Bapa. Berarti Tuhannya Yesus ya? Iya. Yesus itu siapa Bunda? Utusan Bapa ya. Berarti kalau utusan itu ciptaan berarti ya Bunda? Iya. Gimana nih Bang Arum? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bagus itu. Sebenarnya sih kalau di Kristen itu sudah final juga, karena kan Yesus bilang Allah itu Esa ya satu, ya kan begitu. Dan di Yohanes 17 ayat 3 kan situ jelas sekali sudah final sebenarnya. Cuma bukan kebanyakan, hampir semua orang Kristen menyangkal Yesus. Dia mengatakan pengikut Yesus, tapi dia tidak percaya dengan kata Yesus. Coba percaya, pasti final. Percaya sebagai apa Bunda Netral? Ya sebagai utusan ya. Bukan sebagai Tuhan ya? Bukan. Bantah Bang Arum. Ini bagus ini. Ya, kata Bang Juma gini, kalau kau pengikut Yesus sejati harusnya jadi Islam. Kenapa dia Kristen? Itu yang dipertanyakan Bang Arif lah ke dia. Lo ya dibantah maksudnya Bang Arum. Itu ini Yesus ciptaan katanya Bunda Netral sesuai dengan yang ada di Alkitab. Iya, betul. Kata Bang Juma gitu. Kalau kau sudah percaya Yesus itu bukan Tuhan dan manusia dan ciptaan, ya kau harusnya Islam gitu. Karena pengikut Yesus sejati itu ya Islam gitu. Loh,
Pengikut sejati Ya. itu ya mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan apa sebagai utusan, kata Yesus? Iya, sama kayak orang Islam lah, utusan. Terus kenapa Bang Arum kemudian menuhankan Yesus? Gimana sih? Saya Kristen. Loh, Bunda Netra itu juga Kristen? Iya, jadi makanya kenapa dia jadi masih Kristen gitu loh. Ya kalau kita kan sebagai orang Kristen kan di Yohanes ayat 17 ayat 3 kan sudah jelas kalau kita ingin mendapatkan kehidupan abadi, artinya itu kita sudah itu kan kita percaya Allah satu dan Yesus berarti gini, aku bilang samamu berarti kata Yesus akan ada roh penolong lain yang datang. Dia minta kepada Bapa akan ada seorang roh penolongnya lain yang datang. Siapakah roh penolong lain itu, Bunda Netra? Ya kalau menurut menurut versi Kristen ya, yaitu Roh Kudus. Enggak, Roh Kudus di situ dikatakan tidak dapat dilihat. Menurut Roh Kudus Anda, tidak dapat dilihat. menurut Anda siapa roh kebenaran itu siapa? Roh kebenaran ya Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus itu Yesus. Yang datang ke Paulus. Kalau menurut saya pada kan yang datang kepada Paulus itu ada yang mengatakan Yesus, ada yang mengatakan bukan Yesus. Anda yang saya tanya, Anda. Kalau saya Anda sih yang kalau saya sih Yesus. Jadi Anda percaya sama Rasul Paulus? Ya percaya dong, dia kan penerus juga kan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Anda udah baca? Bacakan aja. Oke. Dia sebagaimana kealahannya itu merendahkan diri mengambil rupa sebagai manusia untuk menjadi hamba agar sama dengan manusia. Manusianya siapa jadinya? Kalau dia Allah yang setara itu terus mengambil rupa sebagai manusia, manusianya siapa? Allah itu mengambil rupa manusia siapa jadi di Filipi 2 itu? Walaupun dia seperti Allah, seperti artinya seperti bukan berarti dia Allah, hanya seperti. Karena mengapa dikatakan seperti? Karena kan dia diberi kuasa, Yesus itu diberi kuasa, ya kan? Belajar di mana? Tetapi dia bukan Allah. Seperti tapi tidak sama gitu loh. Ya Allah ya tetap Jadi Allah siapa? yang maha kuasa. Siapa? Gitu. Siapa di Filipi itu? Allah siapa jadi? Beda. Kalau yang diberi kuasa itu kan Yesus kan? Bukan diberi kuasa di situ. Nggak ada tulisan diberi Filipi, kuasa walaupun dia seperti Allah, seperti berarti bukan seperti terus? berarti dia Allah, seperti maksudnya. Terus Yesus tidak pernah berpikir untuk Enggak, itu, maksudnya itu untuk ayat berupaya menjadi setara dengan Ayat Allah. itu. Yesus saja tidak mau. Aram, Anda kan bertanya, biar dengar dulu. Anda ini Iya. berbeda, tapi itu perbedaan terus dihargai. Ya, Yesus dengar aja dulu, tidak jangan mau terus. setara dengan Allah kan dia tahu bahwa dia bukan Allah, dia tidak mau. Walaupun seperti Allah, tetapi dia tidak mau disamakan dengan Allah karena sama seperti Allah, boleh sama baca? seperti hanya Aku boleh seperti, baca tapi nggak? dia bukan Allah. Kamu salah, belum baca kamu. Aku bacain ya. Boleh? Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Iya, memang dia itu tidak sebagai mau. milik yang harus dipertahankan. Milik Iya, yang harus betul. dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Siapa yang mengambil rupa seorang hamba? Yesus. Yesus siapa? Kan dia Yesus manusia ya. katamu. Kan dia Yesus manusia yang katamu. mengambil rupa manusia bukan Allah. Tapi Dia mengosongkan diri itu bukan berarti Allah yang mengosongkan diri, tidak kan? Jadi Dia siapa? duduk di sebelah kanan Allah. Yang di sebelah kanan itu dia meninggalkan tempatnya itu untuk memberitahu kebenaran. Gitu loh. yang datang ke Paulus manusia maksudmu? Bukan manusia. Iya, Malaikat. jadi ini siapa yang mengosongkan diri ini? Yang mengosongkan dirinya itu Yesus. Kok Maksud Yesus? Anda Yesus mengosongkan belum diri duduk. itu maksud kamu artinya apa itu mengosongkan diri? Maksudnya keluar dari Allah, tidak seperti itu. Ya, memang Kan ada bukan. dua kan yang duduk yang waktu Iya, dia kan kutanya dulu. turun ke surga. Kan ada bilang begitu.
yang duduk di sebelah kanan Allah, ya kan? Nah itu Mana ada? tempat duduknya Nggak itu ada di yang sini. dikosongkan, bukan Di dia keluar sini. dari tubuhnya Allah, bukan seperti itu. Filipi ini menceritakan Yohanes 1 ayat 1. Jadi korelasinya di sini di Filipi. Oke. Korelasinya di Filipi 2. Bu netral. Janganlah kalau kau nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan asal mengartikan lah. Bukan tidak percaya, memang Yesus itu bukan Allah, hanya sama seperti, tetapi bukan Allah, cuma sama seperti gitu loh. Oh, berarti Yesus Karena sama kenapa seperti dikatakan Allah. seperti itu? Karena dia kan diberi kuasa Jadi sama pada Allah, seperti dia Allah. dipercayakan gitu loh. Berarti sama seperti Allah maksudnya. Sama seperti, tapi dia kan Oke, bukan Allah. udah selesai. Ya, sama seperti berarti Ya seperti, tapi kalau bukan, kalau tapi kalau bukan dia artinya kalau dia dia Allah. kalau dia konsepnya itu menyetarakan Yesus sebagai sama seperti Allah. Allah dengan Just Yesus simple. tidak setara. Tidak Itu setara, sama makanya Yesus seperti. bilang, ya makanya kau bilang Yesus sama tidak pernah seperti. berpikir untuk berupaya menjadikan dia setara dengan Allah, karena dia tahu bahwa dia bukan Allah, makanya dia tidak mau disetarakan dengan Allah, itu maksudnya. Karena dia tahu bahwa siapa yang Allah sebenarnya. Dia tahu. Dia kan diberi kuasa kan oleh Allah. Berarti kalau diberi ada yang memberi. Siapa yang memberi? Ya Allah, ya Bapa. Yesus aja tidak mau Intinya Yesus bukan Tuhan ya, Bunda Mika. Aja, Bu dokter. Intinya Yesus bukan Tuhan ya. Intinya Bu netral. Bu netral. Sabar. Saya masuk. Bu netral. Bu netral kok pinter, cerdas gitu ya. Cerdas nih, dia nama Enggak, gini, cerdas sih tidak, cuma berdasarkan beda Alkitab, dengan Bapak. Kristen. Ya, beda dengan Kristen lain, botol semua. Itu, Bu netral dari Denom apa? Oh, bagus ini. Lanjut Bu netral, luar biasa. Lanjut. Lanjut Bu netral. Iya, kan di Yesus juga banyak ayat yang Yesus di apa ya, kalau enggak salah di mana Yesus di situ, Yesus langsung yang mengaku bahwa di Yohanes 5 ayat, kalau enggak salah Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Itu siapa yang bilang? Yesus kan? Bapa yang mengutus aku dan juga sudah bersaksi tentang aku. Nah, itu dia, ada dua oknum di sini kan. Bapa yang mengutus dia, dan yang menjadi saksi ya Allah sendiri, Bapaknya sendiri. Bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu Allah atau Tuhan? Ayo dibantah Bang Arum. Gurunda sudah monitor Gurunda. Selamat malam Cici. Cici, selamat malam. Malam semua. Ya, kapan mau login Cici? Beliau dari Katolik udah salalis. Kapan? Syahadu? Apa ya? Nanti sama Kevin dulu. Iya. Di share ke Ko Ivan ya. Dan nanti Ko Ivan naik juga di sini. Kalau memang mau login. Kevin lagi sholat isya. Oh, Ko Ivan masih sholat isya. Iya. Ya, nyimak aja. Iya. Ya, di mute. Lanjut Pak Pendeta Arum. Iya, mau gimana lanjut? Coba kau baca Lukas 5 ayat 6 tuh. Benar tuh. Baca aja Manusia, Pak. anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Itu gimana menurutmu ayat itu? Nah itu Bapak, itu kata Tuhan itu untuk Yesus sebenarnya, kalau kitab aslinya sebenarnya ya, itu bukan Tuhan, Tuan. Jadi yang salah apa itu Tuan, bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan itu selalu merujuk kepada Sang Pencipta. Coba Bapak ganti itu Tuhan jadi Tuan, pasti dapat. Dan Bapak dan Pak Arum harus
Pak Harun pengikut Yesus. Coba percaya Yesus. Apa yang Yesus sampaikan atau firmankan, itu kan firman adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran kan. Jadi coba Bapak sebagai pengikut Yesus, percaya ucapan Yesus, jangan bantah. Pasti dapat Bapak. Kalau Yesus bilang begini, Allah itu esa. Ya, betul, Allah itu esa. Kenapa saya percaya? Karena Yesus adalah firman. Ya kan? Dia adalah penyampai firman dari Allah. Yang utus ini Allah, bukan siapa-siapa Allah. Allah itu Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ya kan, masa kita tidak mau percaya yang Dia utus? Ibu Kristen apa, Bu? Kalau gini ya, kalau saya pengikut Yesus gitu. Emang ada Kristen pengikut Yesus? Kamu pengikut Yesus kan? Cuma denom-denom itu manusia yang membentuk kan? Manusia sendiri yang membentuk denom-denom itu. Bang Arum, jelas dengarkan saya dulu. Bunda Netral ini dia pernah Katolik, dia pernah Protestan. Akhirnya beliau membaca kitab sendiri secara Alkitabiah tanpa ada doktrin dari bapak-bapak gereja. Iya. Lanjut. Jadi dia Kristen, intinya dia Kristen, Pak Pendeta. Karena gini Bapak, perkataan Yesus dengan para guru agama atau pendeta sangat bertolak belakang, gitu. Tapi kebanyakan orang Kristen percaya ajaran manusia daripada ajaran Yesus, ya kan? Bagus lah itu. Kau ini aja, Pak Netral. Kau ajarin aja para jamaat itu untuk nggak usah percaya lagi gereja sama pendeta kalau gitu. Ya gini aja Pak, maksudnya kita percaya aja Yesus. Kita jangan membantah apa yang Yesus bilang. Kalau Yesus bilang begini kan, di Matius 4 ayat 10. Kau bilang gitu. Gini Bapak, kalau kau bilang gitu seolah-olah aku membantah ajaran Yesus. Aku nggak membantah. Ya saya tanya gini, kan di Matius 11 ayat 25 kalau tidak salah Yesus berkata, ya kan? Aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Percaya nggak itu? Itu Yesus bilang. Terus di Matius 4 ayat 10 Yesus berkata, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Gimana, percaya nggak? Kalau saya percaya, karena Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah firman. Kalau saya percaya, nggak usah saya bantah. Memang itu betul. Tapi kebanyakan orang Kristen bilang, tidak, bukan itu. Karena dia kan ngomong gitu, karena dia manusia. Ya iyalah, dia datang di bumi kan dia manusia. Untuk itu dia mau datang, untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah itu esa. Bukan Allah itu 3, atau 2, atau 3, ya kan begitu. Tapi Allah itu 1. Nah, percaya nggak sama Yesus? Kalau saya percaya. Gitu. Tapi banyak orang Kristen yang menolak perkataan Yesus. Kalau begitu, nggak usah ikut, nggak usah bilang aku kan pengikut Yesus, nggak usah, karena kamu semua tolak apa yang Yesus sampaikan. Itu aja sih. Berarti Kristen Protestan Katolik itu salah ya? Buktikan sendiri, kamu bisa menilai. Kamu bisa menilai sendiri, ini salah atau tidak. Kutanya kok. Kutanya loh. Aku bantah dengan data Bang Arum, nggak boleh ke pojok kayak gitu. Gini. Ya kalau memang ada gini, kan gini. Setiap hari di komal-komal Kristen itu saling cakar-cakaran tentang masalah denom. Itu Bang Arum. Itu jangan sampai anda ini sangkal gitu ya. Jadi gini ya. Jadi gini. Menurut Bunda Netral ini. Menurut Bunda Netral ya, Bunda percaya keselamatan dari Yesus Kristus? Percaya, karena untuk itu Yesus diutus. Dia itu sebagai sarana yang Allah gunakan. Tapi yang menyelamatkan kita sebenarnya itu Allah. Yesus hanya sarana, utusan, gitu loh, sarana. Sama seperti dia penyampai firman, sarana untuk menyampaikan firman itu, seperti itu Bapak. Jadi penyelamatan itu juga Yesus sebagai sarana juga untuk penyelamatan itu, seperti itu. Percaya. Jadi keselamatan dari Yesus apa yang didapatkan, Net?
Bagaimana? Tanya dulu. Keselamatan dari Yesus apa? Netral. Apa yang didapatkan bahwa nanti kita kalau kita percaya Yesus, ya, kita percaya Yesus dan kita mau bertobat, kita akan mendapatkan kehidupan abadi. Dengan catatan kita harus percaya di Yohanes 17 ayat 3. Itu aja, gampang. Sebenarnya agama simple, sangat simple sebenarnya kalau kita Oke. percaya kepada Yesus. Oke, berarti kau nggak percaya dia disalibkan dong harusnya. Percaya, kan dia ada di Alkitab bahwa dia digantung dalam satu tiang, ya kan? Kau itu gini, berarti ku kasih tahu samamu ya. Kau mungkin belum baca di Ulangan 23. Kalau Tuhanmu Allah itu tidak pernah membenarkan orang yang benar itu mati disalibkan, justru digantikan dengan orang yang Enggak, Bapak. dusta. Kalau di Iya agama dong. Kristen percaya bahwa Yesus itu memang dibunuh gitu loh. Berarti Tuhanmu bukan Allah, karena Tuhan Allah itu tidak membenarkan orang benar itu mati disalibkan. Justru Di orang mana? fasik yang menggantikannya. Di mana ayatnya itu kalau di agama Kristen? Di Ulangan Ya baca, sebentar ya. coba tolong dibaca. Tolong dibaca Pak Arong. Cici sambil nyimak ya, Cici. Cici. Dibuka. Bang Arom, macet Bang Arom, gimana sih? Jangan ngompori gitu loh, host. Sebentar. Saya kasih dia data di perjanjian lama sebentar ya, sebentar. Ya, sambil bantu tetep layar teman-teman, di posting ulang. Tetep layar, posting ulang teman-teman. Nah, netral ini cerdas. Ini saya baru tahu. Jarang saya mendapatkan Kristen yang cerdas. Biasanya botol terus gitu ya. Tapi cerdas dia. Ini benar-benar pengikut Yesus ya. Ya baguslah seperti itu kan. Dia mengatakan sesuatu yang ya Yesus ke kanan, ikut ke kanan, Yesus ke kiri, Yesus ke depan, Yesus ke belakang. Itulah pengikut namanya. Kalau oten botol kan biasa enggak, Yesus ke kanan dia ke kiri, Yesus ke depan dia mundur. Kan botol gitu. Kalau pengikut itu seperti benar netral itu loh, segitu loh contohnya. Mana datanya Bang Arom? Tetap layar teman-teman ya, di posting ulang. Dan juga jangan lupa love orange-nya sebagai untuk memperkuat Sebenarnya komal. sih kita tidak, sebenarnya Pak Baal kita tidak perlu lari-lari sebenarnya kan. Di saat Yesus mengatakan yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Nah, apakah Tuhan Allahmu itu Yesus juga punya, Tuhannya juga Yesus? Ya iyalah, di Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu. Artinya Bapaknya Yesus dengan itu sama dengan kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus punya Tuhan. Jadi Tuhanku juga Tuhan kamu. Gitu loh, sama. Berarti Yesus juga bertuhan. Itu kan jelas sekali di situ. Tapi banyak orang Kristen membantah. Sayang sekali sudah dikasih tahu kebenaran, tetapi dia menolak. Apakah itu bisa dikatakan pengikut Yesus? Ya enggak lah, kalau nggak percaya Yesus ya udah berarti kamu bukan pengikut Yesus. Kalau kita selalu bantah ya. Macet Pak Pendeta Arom, macet. Itu yang dikatakan oleh Yesus serigala itu kan ya. Yang ngaku macet. domba tapi serigala ya. Buka bionya Pak Pendeta. Waduh. Sebentar, saya mau nunjukin ayatnya malah hilang. Ada yang tahu nggak di sini datanya dong? Di Ulangan berapa itu ya? Bahwa hafal, lebih hafal teman-teman Muslim ya. Lebih hafal teman-teman Muslim sebenarnya. Gimana S3 teologi ini? Gimana sih? Sebentar teman-teman Kristen yang mau naik gantian, antri. Gurunda masih beribadah ya teman-teman.
Kalau Gurunda sudah siap, sudah ready, kasih info Gurunda. macet Bang Baal, gampang kok. Ajaran Yesus tuh gampang loh. Cuma 3,5 tahun dia mengajar itu. Jadi Iya, sebenarnya gampang, garis simpel. dia mengajarkan secara garis besarnya aja gitu, poin-poinnya. Iya, betul. Tentang kerajaan sorga, tentang siapa Bapa, siapa Yesus gitu kan. Gampang Iya. kok sebenarnya. Gampang. Yang penting percaya Yesus. Mereka persulit sekali gitu loh. Diputar-putar, Tuhan menjadi 3, Tuhan jadi segitiga. Apa coba? Mudah loh Yesus ini, luar biasa. Cerdas Yesus ini. Dia paham bagaimana mengajarkan yang benar ini. Yesus paham. Coba pengikutnya yang ngaku-ngaku pengikut serigala ini diputar-putar gitu ya Bang, udah netral ya. Iya, betul, Pak. Sebenarnya simpel. Di situ dikatakan kan di Yohanes, untuk mendapatkan kehidupan abadi, kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai apa? Ya, sebagai utusan. Tapi mereka bilang, oh enggak seperti itu. Ya udah. Enggak percaya apa yang Yesus sampaikan. Padahal dia percaya bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Bang Arum masih cari data Bang Baal di perjanjian lama. Biar jangan kasih tahu Bang Baal. Jangan kasih tahu Bang Baal. Makanya ada diskusi. Makanya ada lintas iman ini sebenarnya bagus. Umat Islam ini banyak memberikan pengajaran kepada mereka ini. Biar yang dulunya nggak pernah baca Bible, akhirnya baca Bible gitu. Iya. Mengaku Yesus Tuhan, akhirnya dia tahu bahwa Yesus adalah utusan. Seperti Bunda Netral ini kan sudah paham sekali gitu kan. Iya. Jadi dia banyak luar biasa. Bunda Netral ini harus naikkan terus Bunda Netral ini. Bang Arum itu dari tadi cari data Bang Baal tentang apa orang jahat diganti dengan orang baik, pengkhianat diganti orang jujur gitu Bang Baal. Benar, dengan dulu. Kasih tahu Bang Baal. Muslim nggak boleh kasih tahu. Oke. Di Keluaran 23 ayat 7, itulah Allah. Coba kau baca dulu Netral. Jangan sampai aku udah cari data kok nggak mau baca. Ya, Bapak yang baca aja nanti. Tuh, saya terus yang bacanya. Gimana ini? Iya, Dicarikan karena kamu data. kan kasih ayat, baca aja. Tapi kau tahu nggak itu? Baca aja. Oke. Di situ Baca, jangan bilang di situ, baca sesuai dengan ada yang di Alkitab situ, jangan ngarang bebas. Ayo baca, Pak Mas 3 teologi ayo. Ngeri kali ibu satu ini ya. Loh, pengikut Yesus sejati ini, Bunda Netral ini. Iya. Tahu, tapi nggak begitulah. Ya. Jadi gini, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah untuk dibunuh. Jadi gimana itu, Bu Netral? Ya gini Bapak ya, itu tidak bisa dikaitkan dengan Yesus, bro. Tidak bisa dikaitkan dengan Yesus. Jadi Ya Yesus kan itu orang jangan nggak benar. membunuh. Jangan membunuh itu artinya kan untuk kita yang tidak Jadi sempurna ini. kau baca dulu makanya. Sebab Jadi kok aku Tuhan. jadi pertanyaannya saya tanyakan kembali ya. Ku bilang dulu. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah untuk dibunuh. Itu gimana? Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Yesus itu. Jawab. Itu Emang tidak ada Yesus kaitannya dengan bukan orang Yesus benar. Yesus emang bukan orang benar. Kok nggak ada kaitannya? Iya, Itu Tuhanmu yang ngomong. Tuhan Allah kok nggak ada kaitannya? Loh, Saya tanya kamu. Itu berjanji Kamu kan jelas Kristen. oleh orang Kristen bahwa Yesus itu terkutuk kan gitu kan? Kalau kita percaya firman itu datang melalui Allah, yang dia sendiri itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kita percaya itu.
Makanya dia harus datang, karena tidak ada manusia yang suci di dunia ini untuk menggantikan upah dosa adalah maut. Jadi kalau kau bilang Tuhanmu Allah, kau harus ikutin ini. Bu Netral, Keluaran 23 Iya, ini kau harus saya tanya ikutin. balik kamu. Saya tanya balik kamu. Berarti kalau begitu Yesus itu siapa untuk kamu? Loh, kita Tuhan, Dia kan kita dibunuh. menganggap dia Tuhan. Dia Dia Tuhan. kan dibunuh berarti? Iya. Ada Tuhan Dia mati Tuhan. berarti ya, Bu Nitran. Ada Tuhan Iya. mati Dia berarti. Tuhan. Ya, karena Tuhan mati. Tuhan mati ya. Iya. Iya dong. Iya dong. Saya balik tanya sama Tujuannya kamu. jelas. Jadi bagaimana menurut Iya. kamu? Udah kuiyakan itu. Dia memang datang sendiri ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Karena upah dosa adalah maut. Udah jelas. Lah kamu Ya, sekarang. tapi di ayat kamu tadi kamu bilang, bacakan di situ, tapi yang di ayat kamu bacakan tadi di situ Itu tidak bisa untukmu. orang benar tidak bisa dibunuh. Kenapa itu kamu? untukmu. Itu untukmu bilang. Nah, Kau itu bilang kan kan. ayat itu kamu ambil dari situ tadi kan? Itu kan untuk kamu Ini sebenarnya. sebentar, Bang Arum, sebentar, Bang Arum. sebentar lah Bang Arif, sebentar Bang Arum, Bang Arif, enggak, saya potong dulu Bang Arum. Di mana Yesus menebus dosa? Di mana? Di mana? Di mana Yesus menebus dosa di situ? Di mana ayatnya? Aduh, sulit ini mah. Enggak, Sebentar, jawab dulu. Katanya Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa. Di mana ayatnya bahwa Matius. Yesus itu menebus dosa? Matius 16 Dibaca. ayat 21 tadi udah Dibaca. kubacakan. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, dia sudah ditetapkan Allah untuk pergi ke Yerusalem. Dia menjelaskan di sana para pemimpin, dan pada hari ketiga aku dibangkit hidupkan oleh Allah. Dia harus menanggung derita dan Berarti dia disalibkan, bukan dibunuh. Allah, karena Allah yang menghidupkan, Allah yang membangkitkan. Sebentar, Itu aja sih. kita inilah kalau diskusi longor begini, aku pakai data, dia longor. Ya kan di situ kan yang membangkitkan, ya Yesus kan tidak membangkit sendiri. Ya, bikin dia kan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Yang Allah, ya Bapa. Sebentar lah Bu Nah, Netral. bagaimana Anda bisa bawa Yesus itu Tuhan? Gini Bu Netral. Bu Netral kan nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau kita Enggak. percaya Yesus, ya sebentar lah, gantian lah ngomong. Kita Kristen percaya Yesus itu Tuhan, datang dengan wujud rupa manusia yaitu Yesus Kristus untuk dirinya disalibkan, mati dan bangkit di hari ketiga untuk menyelamatkan umat manusia. Clear untuk membantah ayat Ulangan 23 tadi. Nah, kalau Tuhan Ibu Allah yang bukan manusia, kenapa Ibu percaya penyalipan? Karena itu utusan yang suci. Kata Tuhan, Iya, orang karena dia suci itu kan nggak boleh dibunuh. Dia kan bukan Tuhan. Dia kan utusan. Ya kan? Tapi- Dia kan taat. Dia taat kepada Allah. Jadi dia Kalau menjalankan kalau utusan itu nggak boleh Bu dibunuh, nggak bisa dibunuh kata Allah. Kalau utusan itu nggak bisa dibunuh. Kalau Karena nggak Tuhan bisa dibenarkan. dibunuh. Jadi kalau Tuhan bisa dibunuh, bunuh diri dong. Tuhan mati. Dia memang harus mati di tiang salib. Jadi Tuhan dibunuh gitu. Iya, Bunuh diri dia harus gitu, mati bunuh di tiang diri. salib. Dia Dia harus Tuhan mati itu di tiang salib. Tuhanmu bunuh diri. Kau lari kemana-mana, udah kujawab. Ini dulu, Ya kau saya tanya jawab. Kau kamu, belum jadi jawab. Tuhan kamu bunuh diri. Ya, udah kujawab kan? Berarti dia bukan berarti kalau begitu Tuhan kamu bukan tidak abadi. Intinya udah kujawab kan? Karena dia Terserah mau mati. jawab tidak abadi. Karena Ya, Tuhan itu tidak pernah mati, sedangkan Tuhan kamu Ya. mati. ya, kan? Tuhan, udah kujawab Tuhan kan? tidak pernah dilihat, sedangkan Tuhanmu bisa Ya. dilihat. Gimana? Ya, udah kujawab kan? Iya, udah kujawab iya. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan, Oke. karena Tuhan kan tidak bisa dilihat. Tuh, kan kembali lagi Tuhan narasi tidak dia. pernah mati, sedangkan Yesus mati. Gimana itu? Iya, iya udah kujawab kan? Iya dia Tuhan. Itu Tuhan. Maksudnya Bunda netral gini Bang Arum, sesuai dengan perkataan Yesus itu kan, Bapaklah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Apa yang ku batasi, Rupanya Bang pun Arif? tidak mungkin kau lihat, Bang kan Arif. gitu, suara pun Bang tidak Arif. mungkin kau dengar. Bang Arif, dari tadi Iya. saya diskusi sama Ustadz Tahta selama pengajaran Yesus